2 bulan adikku tinggal di rumahku. Tak kusangka saat dinner aku harus mendengar, "Aku hamil anak suamimu," dari mulutnya. Ternyata itu hanya tipu dayanya untuk membuat rumah tanggaku hancur. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sinar matahari sore menerobos melalui jendela kamar yang sedang kurasakan kesibukan luar biasa. Aku menarik napas dalam-dalam sambil merapikan bantal terakhir di kamar tamu yang akan menjadi kamar Asti selama 2 bulan ke depan. Semuanya harus sempurna, gumamku pada diri sendiri, menyeka butiran keringat di dahi. Hari ini adalah hari yang sangat kutunggu-tunggu sekaligus kukhawatirkan. Asti, adik kandungku yang berusia 23 tahun, akan tinggal bersama kami sambil mencari pekerjaan di kota ini. Sudah siap kamarnya, sayang? Mas Revan muncul di balik pintu. Senyum hangatnya seperti selalu mampu meredakan kegelisahanku. Dia mengenakan kaos santainya yang sudah sedikit pudar, namun tetap terlihat gagah bagiku. Aku sedikit gugup. "Mas," aku mengakui sambil merapikan spray untuk kesekian kalinya. Asti kan belum pernah tinggal serumah dengan kita sebelumnya. Apa dia akan nyaman? Apa kita bisa membuatnya betah? Mas Revan mendekat dan merangkul bahuku. "Tenang saja, Nisa. Asti adalah keluargamu, yang berarti dia juga keluargaku. Kita akan membuatnya merasa di rumah sendiri." Dia mencium keningku lembut. "Lagi pula, siapa yang bisa menolak masakanmu yang lezat? Aku yakin dia akan betah." Aku mendesah lega, bersandar pada pelukannya. "Kau selalu tahu bagaimana menenangkanku." Tapi Asti, dia memang baik, tapi kadang-kadang dia bisa sedikit dramatis. Aku khawatir dia akan merasa bosan atau tertekan. "Hei," Mas Revan memegang bahuku dan membuatku menatap matanya yang hangat. "Kita akan baik-baik saja. Dia hanya akan tinggal 2 bulan, bukan? Cukup waktu baginya untuk mencari pekerjaan dan menyesuaikan diri. Dan jika ada masalah, kita akan hadapi bersama." Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Daduku berdebar kencang. "Dia datang," seruku, buru-buru menuju pintu depan. Mas Revan tertawa melihat kepanikanku. "Pelan-pelan, Nisa. Dia tidak akan lari." Saat kubuka pintu, Asti berdiri di sana dengan sebuah koper besar dan tas ransel di punggungnya. Wajahnya yang cantik terlihat sedikit lelah, tapi senyumnya masih sama cerahnya seperti yang kuingat. "Nisa," serunya, langsung memelukku erat. "Akhirnya sampai juga. Perjalanannya sangat melelahkan." "Masuk, masuk," kataku sambil membantunya membawa koper. "Kami sudah menunggumu." Asti melangkah masuk. Matanya berbinar-binar saat melihat interior rumah kami. "Wah, bagus sekali rumah kalian. Lebih indah dari yang kubayangkan." Mas Revan mendekat dengan senyum ramah. "Selamat datang, Asti. Senang akhirnya kamu bisa tinggal bersama kami." "Aduh, Mas Revan, terima kasih banyak sudah mengizinkanku tinggal di sini," kata Asti dengan manis. "Aku berjanji tidak akan merepotkan. Aku akan membantu semampuku dan akan cepat-cepat mencari pekerjaan." "Jangan khawatir tentang itu," sahut Mas Revan. "Anggap saja ini rumahmu sendiri. Yang penting kamu nyaman dulu." Aku memandangi mereka berdua dengan hati hangat. Melihat suamiku yang begitu welcome terhadap adikku membuat rasa haru menyebar di dadaku. "Ayo kutunjukkan kamarmu," kataku pada Asti sambil menarik kopernya. "Kami sudah menyiapkan kamar yang paling nyaman untukmu." Asti mengikuti aku ke kamar yang sudah kusiapkan. Saat melihat kamar tersebut, matanya berkaca-kaca. "Kamu masih ingat warna kesukaanku ungu?" bisiknya, meraba spray berwarna ungu muda yang baru saja kupasang. "Tentu saja," jawabku, tersenyum. "Kita kan saudara." Dia memelukku lagi. "Terima kasih, Kak. Aku benar-benar berhutang budi padamu dan Mas Revan." "Tidak usah sungkan," kataku. "Sekarang istirahat dulu. Nanti malam kita makan malam spesial untuk menyambutmu." Saat aku menutup pintu kamarnya, aku bertemu dengan Mas Revan yang sedang berdiri di lorong. "Lihat, semuanya baik-baik saja," bisiknya.
Aku mengangguk. Tapi ada perasaan aneh yang menggelitik di hatiku. Mungkin aku terlalu khawatir. Atau mungkin naluriku sebagai kakak yang sulit mati. Tapi saat itu, aku memilih untuk mengabaikan perasaan itu dan percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Dia sudah besar, Nisa, kata Mas Revan seolah bisa membaca pikiranku. Dia bukan anak kecil lagi yang perlu kita khawatirkan setiap saat. Kau benar, kataku sambil mengambil napas dalam. Mari kita siapkan makan malam yang spesial untuknya. Aku ingin membuatnya merasa benar-benar diterima di sini. Mas Revan mengangguk, matanya berbinar. Aku akan membantumu. Tim terbaik, seperti biasa. Saat kami berjalan ke dapur, aku melemparkan pandangan terakhir ke arah kamar Asti. Aku berharap kedatangannya akan membawa kebahagiaan bagi keluarga kami, bukan sebaliknya. Tapi siapa yang bisa menebak nasib? 2 bulan ke depan akan menjadi pelajaran terbesar dalam hidupku tentang arti keluarga, kepercayaan, dan betapa rapuhnya sebuah hubungan yang kita bangun bertahun-tahun. Minggu pertama Asti tinggal bersama kami berjalan seperti mimpi indah yang tak ingin kubangunkan. Setiap pagi, aku terbangun oleh aroma kopi segar dan suara gemerisik aktivitas di dapur yang ternyata berasal dari Asti yang sudah bangun lebih awal. Sudah kubilang, aku tidak mau merepotkan kalian. Katanya suatu pagi saat aku menemukannya sedang membuat sarapan telur dadar spesial ala ibu. Aku ingin membalas kebaikan kalian dengan caraku sendiri. Mas Revan yang baru turun dari kamar mandi terlihat terkesan. Wah, Asti, kamu tidak perlu segini baiknya. Tapi siapa yang bisa menolak sarapan sedap aroma begini? Asti tersenyum bangga sambil membalik telur dadar di wajan. Ibu mengajariku resep ini sebelum aku berangkat. Katanya, Mas Revan suka telur dadar yang gurih dan tidak terlalu matang. Aku terkejut. Kapan ibu memberitahumu itu? Waktu kita video call minggu lalu. Jawab Asti ringan. Aku sengaja bertanya masakan apa kesukaan Mas Revan. Biar aku bisa membantu membuatnya selama di sini. Mas Revan mendekati kompor dengan mata berbinar. Wanginya persis seperti yang ibuku dulu buat. Kamu memang jago, Asti. Melihat mereka berdua akrab di dapur membuat hatiku berbunga-bunga. Inilah yang selalu kuinginkan, keluarga yang harmonis, saling membantu, dan penuh perhatian. Setelah sarapan, Asti bersikeras untuk mencuci piring sendiri. Kalian sudah bekerja seharian. Masa harus cuci piring lagi? Aku yang urus, katanya sambil mendorong kami keluar dari dapur. Sore harinya, saat aku pulang kerja, rumah terasa lebih hidup dari biasanya. Asti sudah menyiapkan teh hangat dan kue-kue kecil yang dibelinya dari toko kue terkenal dekat sini. Aku jalan-jalan sebentar sambil mengenal lingkungan sekitar. Katanya saat kutanya dari mana dapat kue-kue itu. Sekalian cari informasi lowongan kerja. Kamu tidak perlu buru-buru mencari kerja, Dik, kataku sambil menikmati kue yang memang lezat. Nikmati waktumu di sini dulu. Tidak bisa, Nisa, bantahnya. Aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Lagi pula, aku ingin mandiri seperti kakak. Mas Revan yang bergabung di ruang keluarga tersenyum. Semangatnya patut diacungi jempol. Tapi ingat, kesehatan tetap yang utama. Hari-hari berikutnya diisi dengan obrolan ringan dan tawa. Asti pandai sekali bercerita tentang pengalaman lucunya selama mencari kerja di kota sebelumnya. Ada interviewer yang tertidur saat aku presentasi. Ceritanya suatu malam, membuat kami tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Asti, kata Mas Revan sambil mengusap punggungku yang sedang tertawa. Dengan kepintaran dan rasa humor seperti itu, pasti ada perusahaan yang akan merekrutmu. Asti tersipu. Kalian terlalu baik padaku. Kadang aku merasa tidak pantas mendapat perlakuan spesial seperti ini. Kau keluarga kami, kataku tegas. Sudah seharusnya kami memperlakukanmu dengan baik. Minggu pertama itu juga Asti menunjukkan sisi perhatiannya yang luar biasa. Dia ingat bahwa Mas Revan suka minum jahe hangat saat hujan. Persis seperti yang dia buat ketika hujan deras mengguyur kota pada hari Kamis. Dia juga membelikanku buku novel yang sejak lama kuidam-idamkan, tanpa kukatakan padanya. Bagaimana kamu tahu aku ingin buku ini? Tanyaku takjub. Aku lihat di wishlist MU saat pakai laptopmu kemarin. Jawabnya polos. Maaf ya,
tanpa izin. Tidak apa-apa, kataku tersenyum. Tapi lain kali bilang dulu. Malam minggu, kami mengadakan barbecue kecil di halaman belakang. Asti dengan antusias membantu Mas Revan membakar sate dan jagung. Ajarin aku caranya. Mas, aku selalu gagal bakar sate tidak gosong, pintanya. Dengan sabar, Mas Revan mengajarinya teknik membakar yang benar. Aku duduk memandangi mereka sambil tersenyum. Merasa lengkap sudah kebahagiaan kami. Inilah keluarga yang kuinginkan. Hangat, kompak, dan saling mendukung. Kakak benar-benar dapat suami baik, Nisa, kata Asti saat kami berdua sedang menyiapkan salad di dapur. Mas Revan sabar, perhatian, dan yang pasti masaknya enak. Aku iri padamu. Aku tersipu bangga. Aku memang beruntung. Tapi kamu juga akan mendapat pasangan yang baik, nanti. Asti menghela napas. Susah kalau harus mencari yang seperti Mas Revan. Laki-laki baik seperti dia langka sekali. Malam itu, sebelum tidur, Mas Revan memelukku erat. Asti ternyata menyenangkan sekali. Ya? Aku senang dia bisa tinggal bersama kita. Aku mendekatkan diri padanya. Aku juga. Rasanya rumah jadi lebih hidup dengan kehadirannya. Dia memang sedikit hiperaktif, tambah Mas Revan sambil tertawa. Tapi niatnya baik. Dan dia benar-benar membantumu, kan? Kamu jadi tidak terlalu lelah. Aku mengangguk. Memang benar. Dengan Asti di rumah, bebanku mengurus rumah tangga berkurang signifikan. Dia seperti malaikat penolong yang diutus tepat ketika aku mulai kewalahan dengan pekerjaan kantor dan urusan rumah. Tidurlah, bisik Mas Revan mencium keningku. Besok kan hari libur, kita akan jalan-jalan bersama Asti. Dengan perasaan puas, aku memejamkan mata. Segalanya terasa sempurna. Asti tidak hanya sekedar tinggal bersama kami, tapi dia benar-benar menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Jika saja aku tahu bahwa ini hanya ketenangan sebelum badai, mungkin aku akan lebih berhati-hati. Tapi saat itu, yang kurasakan hanyalah kebahagiaan melihat adikku beradaptasi dengan baik dan suamiku menerimanya dengan tangan terbuka. Siapa sangka, awal yang indah ini justru akan menjadi batu pijakan menuju kehancuran yang tidak pernah kubayangkan? Memasuki minggu ketiga kehadiran Asti di rumah kami, awan kecil mulai mengumpul di langit yang semula cerah. Perubahan itu halus, hampir tak terlihat, seperti melodi yang perlahan berganti dari mayor ke minor. Awalnya, aku mengabaikan tanda-tanda kecil itu, menganggapnya sebagai kekhawatiran yang berlebihan dari diriku sendiri. Suatu Kamis sore, aku pulang lebih awal dari kantor karena sakit kepala ringan. Saat membuka pintu, aku menemukan Asti sedang duduk di sofa ruang keluarga, mengenakan piyama sutra yang agak tipis. Yang membuatku terkejut, piyama itu adalah hadiah ulang tahun dariku untuk Mas Revan tahun lalu. Hadiah yang bahkan belum sempat kupakai sendiri. Asti? Itu, piyamanya Mas Revan, kataku, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamanku. Dia tersenyum polos. Oh, maaf Kak. Aku nemu ini di lemari barang bekas yang mau disumbangkan. Kirain sudah tidak dipakai lagi. Lemari barang bekas. Aku mengerutkan kening. Tapi itu hadiah yang masih baru. Mas Revan bahkan belum sempat memakainya. Asti berdiri dan merapikan piyama tersebut. Aduh, maaf ya, Nisa. Aku pikir karena disimpan di lemari bawah, berarti sudah tidak dipakai. Lagi pana, Mas Revan kan jarang pakai piyama sutra seperti ini. Aku ingin bertanya lebih lanjut bagaimana dia tahu kebiasaan Mas Revan dalam berpakaian, tapi urung dilakukan. Mungkin ini benar-benar kesalahpahaman yang tidak disengaja. Keesokan harinya, saat kami sedang makan malam, Asti tiba-tiba berkata, Mas Revan, kok kamu makan sambalnya dikit banget? Padahal kan biasanya kamu suka yang pedas. Mas Revan terlihat sedikit terkejut. Iya, hari ini rada sakit tenggorokan. Aduh, masa iya? Kamu kemarin kan masih sehat-sehat saja, sahut Asti dengan wajah penuh perhatian. Mau aku buatin wedang jahe? Kemarin aku beli jahe segar pas ke pasar. Aku memandangi mereka berdua. Ada sesuatu yang mengganjal dalam cara Asti memperhatikan kebiasaan Mas Revan. Perhatiannya terasa berlebihan. Asti, biar aku saja yang buatkan wedang jahe untuk suamiku,
kataku dengan sopan namun tegas. Tapi Asti sudah berdiri. Ah, tidak usah repot-repot, Kak. Kamu kan sudah capek seharian kerja. Aku saja yang buatkan. Dia sudah berjalan ke dapur sebelum sempat kuhentikan. Mas Revan menatapku. Ada apa, sayang? Kamu kelihatan tidak senang. Aku menghela napas. Aku tidak tahu, Mas. Rasanya Asti terlalu perhatian padamu. Dia tersenyum. Dia kan hanya berusaha membantu. Jangan berpikiran macam-macam. Tapi kejadian-kejadian kecil terus berlanjut. Suatu malam, saat aku sedang menyelesaikan laporan kantor di ruang kerja, aku mendengar suara tawa dari ruang keluarga. Aku mengintip dan melihat Asti dan Mas Revan sedang menonton komedi bersama. Yang membuatku tersentak, Asti duduk sangat dekat dengan Mas Revan, dan sesekali menyentuh lengannya saat tertawa. Asti, panggilku, membuat mereka berdua menengok. Sudah larut malam. Kamu sebaiknya tidur. Besok kan ada interview kerja. Wajah Asti sedikit merengut. Iya, Nisa. Tapi filmnya lucu banget. Mas Revan juga bilang ini film favoritnya. Aku memandang Mas Revan yang terlihat sedikit tidak nyaman. Kamu juga sebaiknya tidur, Mas. Besok kan meeting pagi. Setelah Asti pergi ke kamarnya, Mas Revan mendekatiku. Nisa, kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini kamu terlihat tegang. Aku menarik napas dalam. Mas, tidakkah kamu merasa Asti berperilaku aneh? Dia hanya bersikap ramah. Sayang, mungkin karena dia merasa nyaman di sini. Tapi ketidaknyamananku memuncak ketika pada akhir minggu ketiga, aku bangun tengah malam untuk mengambil air minum dan menemukan Asti berdiri di dekat kamar kami. Dia mengenakan piyama yang sama, piyama sutra hadiahku untuk Mas Revan. Asti, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku kaget. Dia terkejut dan berbalik. Aduh, Nisa. Kamu membuatku kaget. Aku mau ambil air minum. Tadi mimpi buruk. Tapi aku memperhatikan dia tidak membawa gelas. Dan dispenser air berada di arah yang berlawanan dari kamar kami. Aku juga mau ambil air. Ayo kita ke dapur bersama, kataku, mengawalnya pergi. Di dapur, sambil mengisi gelas kami dengan air, Asti berkata, Nisa, kamu beruntung sekali punya suami seperti Mas Revan. Dia baik, pengertian, dan selalu peduli. Kemarin dia bahkan menawarkan untuk mengantarku ke interview karena hujan. Aku membeku. Mas Revan mengantarmu? Iya, tapi aku tolak. Aku tidak mau merepotkan, katanya cepat. Tapi ada sesuatu dalam matanya yang membuatku tidak percaya. Kembali ke kamar, aku menemukan Mas Revan sedang tertidur pulas. Aku berdiri lama memandanginya. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan di kepalaku. Apakah aku yang paranoid? Atau memang ada sesuatu yang tidak beres? Keesokan paginya, saat Asti sedang mandi, aku bertanya pada Mas Revan tentang tawaran mengantar tersebut. Dia cerita padamu? Tanya Mas Revan sambil mengikat dasinya. Iya, aku menawarkan karena hujan deras. Tapi dia menolak. Kenapa? Aku hanya tidak nyaman dengan kedekatannya denganmu akhir-akhir ini. Aku mengakui. Mas Revan mendekat dan memelukku. Nisa, dia adalah adikmu. Aku memperlakukannya seperti adikku sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi saat dia pergi bekerja, keraguan masih menggerogoti hatiku. Asti keluar dari kamar mandi dengan wajah berseri. Wah, hari ini cerah sekali. Aku ada interview di daerah Sudirman. Doakan ya, Kak, katanya ceria. Asti, panggilku sebelum dia masuk ke kamarnya. Piyama sutra yang kamu pakai, tolong kembalikan ke lemari pakaianku. Itu bukan untuk dipakai. Untuk sesaat, wajahnya berubah dingin, tapi segera kembali ceria. Oh, iya, maaf ya Kak. Aku kira sudah tidak dipakai. Tapi matanya tidak tersenyum. Saat sendiri di rumah, aku berdiri lama di depan lemari pakaian. Piyama sutra itu terlipat rapi, tapi ketika kubauka, tercium wangi parfum Asti. Dan yang membuat jantungku berhenti sejenak, ada lipstik samar di kerahnya. Mungkin aku yang overthinking, bisik hatiku. Atau mungkin,
Bunga yang mulai layu ini adalah pertanda bahwa sesuatu yang tidak baik sedang tumbuh di rumah kami. Tapi saat itu, aku masih memilih untuk percaya bahwa ini semua hanya salah paham. Bagaimanapun, dia adalah adik kandungku sendiri. Minggu keempat kehadiran Asti di rumah kami dimulai dengan insiden kecil yang meninggalkan rasa tidak nyaman yang dalam. Aku sedang mencari dokumen penting yang kusimpan di laci meja kerja Mas Revan ketika secara tidak sengaja menemukan sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir sejenak. Sehelai rambut panjang berwarna coklat kemerahan, persis seperti warna rambut Asti, terselip di antara berkas-berkas penting Mas Revan. Yang membuatku semakin curiga, rambut itu terlihat sengaja diletakkan di atas formulir asuransi yang baru saja kami isi bersama minggu lalu. Asti, apakah kamu pernah masuk ke kamar kerja Mas Revan? Tanyaku saat kami sedang minum teh sore itu, mencoba membuat suaraku terdengar santai. Dia hampir tersedak tegukan tehnya. Tidak. Kenapa? Ada masalah? Hanya bertanya, kataku sambil mengamati reaksinya. Mas Revan bilang ada barang-barangnya yang berantakan. Asti meletakkan cangkirnya dengan agak keras. Aku tidak pernah menyentuh barang-barang Mas Revan. Mungkin kamu yang lupa membereskan setelah membersihkan, Kak. Dialog itu terasa tidak tuntas, tapi aku memilih untuk tidak memperpanjangnya. Namun, malamnya, ketika Mas Revan pulang kerja, aku memutuskan untuk membicarakan hal ini dengannya. Mas, boleh aku bertanya sesuatu? Mulailah sambil membantunya melepaskan dasi. Tentu, sayang. Ada apa? Dia membalas sambil duduk di tepi tempat tidur. Akhir-akhir ini, apakah kamu merasa ada yang aneh dengan sikap Asti? Mas Revan menghela napas. Sebenarnya, ada satu hal yang menggangguku. Beberapa kali aku menemukan barang-barang di meja kerjaku berantakan. Padahal aku ingat betul sudah merapikannya. Contohnya? Tanyaku, jantung berdebar sedikit lebih kencang. Misalnya, berkas-berkas klien yang biasanya tersusun rapi tiba-tiba berantakan. Atau buku catatanku yang halamannya terlihat pernah dibolak-balik. Dia berhenti sejenak, sepertinya ragu untuk melanjutkan. Dan, ini mungkin kedengarannya aneh, tapi beberapa kali aku merasa ada yang membaca chat di handphoneku. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Tanyaku, sedikit tersinggung karena dia menyimpan ini sendiri. Karena aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, jawabnya dengan suara rendah. Dia adalah adikmu, Nisa. Aku tidak ingin menciptakan konflik yang tidak perlu. Tapi kemudian, 2 hari setelah percakapan itu, terjadi insiden yang membuat kami berdua semakin tidak nyaman. Aku pulang lebih awal dan menemukan Asti sedang berdiri di depan lemari pakaian kami, dengan salah satu kemeja favorit Mas Revan tergeletak di atas tempat tidur. Asti, apa yang kamu lakukan? Tanyaku, tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Dia berbalik dengan wajah sedikit pucat. Aduh, Nisa, kamu pulang awal hari ini. Aku hanya ingin membantu menyetrika baju-baju kalian. Lihat, ini kemeja Mas Revan yang kusiapkan untuk besok. Aku mendekat dan mengambil kemeja itu. Tapi Mas Revan tidak suka orang lain yang menyentuh pakaian kerjanya. Dia punya cara khusus melipatnya. Maaf, aku tidak tahu, katanya, tapi matanya tidak menunjukkan penyesalan. Aku hanya ingin membantu mengurangi pekerjaanmu. Malamnya, saat sedang bersantai di ruang keluarga, Asti tiba-tiba bertanya pada Mas Revan. Mas, kamu kan biasanya meeting hari Kamis dengan klien dari Singapura? Gimana tadi progresnya? Mas Revan dan aku saling memandang. Bagaimana dia tahu jadwal meeting yang spesifik seperti itu? Asti, bagaimana kamu tahu tentang meeting itu? Tanyaku langsung. Dia tersipu. Oh, aku tidak sengaja dengar waktu Mas Revan telepon kemarin. Kebetulan saja. Tapi penjelasannya tidak memuaskan. Meeting itu adalah pembicaraan internal kantor yang tidak pernah dibahas di rumah. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Mas Revan menarikku ke samping. Nisa, tentang Asti, mungkin kita perlu lebih berhati-hati. Aku menemukan ini di tas kerjaku tadi pagi. Dia mengeluarkan selembar kertas kecil dengan tulisan, "Semangat kerja hari ini," dalam handwriting khas Asti. Kapan dia bisa memasukkan ini ke dalam tasmu? Tanyaku dengan perasaan campur aduk antara marah dan khawatir. Itulah yang ingin ku tahu.
jawab Mas Revan dengan wajah serius. Dia mulai melewati batas. Nisa, aku rasa kita perlu bicara serius dengannya. Tapi sebelum sempat kami melakukan pembicaraan tersebut, terjadi insiden lain yang hampir membuatku kehilangan kesabaran. Saat sedang merapikan kamar Asti yang dia tinggalkan dalam keadaan agak berantakan, secara tidak sengaja aku menemukan sebuah diari kecil terselip di antara bantal dan kasur. Dorongan untuk membukanya begitu kuat, tapi aku menahan diri. Namun, ketika aku mengambilnya untuk memindahkan ke meja, sebuah foto jatuh dari antara halaman-halamannya. Foto itu adalah foto Mas Revan yang diambil tanpa sepengetahuannya, saat dia sedang membaca koran di teras rumah, dengan ekspresi santai dan tidak sadar sedang difoto. Di balik foto itu, tertulis dengan tinta merah, "Sempurna." Tangan gemetar memegang foto itu. Ini sudah melampaui batas kewajaran. Aku segera menelepon Mas Revan. "Mas, kamu harus pulang sekarang. Kita perlu bicara." Saat Mas Revan pulang, aku menunjukkan foto tersebut. Wajahnya berubah pucat. "Ini sudah keterlaluan, Nisa. Kita harus konfrontasi dia sekarang juga." Tapi ketika kami menunggu Asti pulang dari kursus singkat yang katanya sedang diikutinya, aku mulai ragu. Bagaimana jika kita salah paham, Mas? Mungkin ini hanya bentuk kekaguman berlebihan dari seorang adik pada kakak iparnya. "Nisa, lihat fakta-faktanya," kata Mas Revan dengan suara tegas. Dia masuk ke kamar kita tanpa izin, menyentuh barang-barang pribadiku, mengambil fotoku diam-diam, dan meninggalkan catatan-catatan yang tidak semestinya. Ini bukan lagi sikap kekaguman biasa. Saat Asti akhirnya pulang, wajahnya langsung berubah ketika melihat kami duduk di sofa dengan ekspresi serius. "Ada apa?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. "Asti, kami perlu bicara," mulailah dengan suara tenang. "Kami menemukan beberapa hal yang mengkhawatirkan." Aku mengeluarkan foto yang kitemukan. Begitu melihatnya, wajah Asti berubah pucat. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan," katanya cepat. "Aku hanya iseng memotret karena lightingnya bagus. Lalu aku print untuk latihan edit foto." "Dan catatan di tas kerjaku?" tanya Mas Revan dengan suara datar. "Aku hanya ingin membalas kebaikan kalian," jawab Asti, matanya mulai berkaca-kaca. "Kalian sudah begitu baik padaku, jadi aku ingin melakukan hal-hal kecil yang menyenangkan." Tapi yang membuatku terkejut, dia tiba-tiba berubah sikap. "Tapi kalian malah menuduhku macam-macam. Aku cuma ingin membantu, tapi kalian malah berprasangka buruk. Mungkin lebih baik aku pergi saja dari sini." Dia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Aku dan Mas Revan terdiam, tidak menyangka reaksinya akan sedramatis itu. "Lihat, dia membalikkan keadaan," bisik Mas Revan. "Sekarang kita yang dijadikan pihak jahat." Aku merasa bersalah, tapi juga marah. Ini adalah rumah kami, dan kami berhak merasa nyaman di dalamnya. Tapi sebagai kakak, aku juga merasa bertanggung jawab atas Asti. "Beri dia waktu," kataku pada Mas Revan. "Mungkin kita memang terlalu keras." Tapi dalam hati, aku tahu sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Peringatan halus ini adalah alarm yang mengatakan bahwa kedamaian rumah tangga kami sedang terancam. Dan sayangnya, kami tidak menyadari betapa seriusnya ancaman itu sampai semuanya menjadi terlambat. Seminggu setelah konfrontasi kami dengan Asti, suasana di rumah terasa seperti berjalan di atas kulit telur. Asti bersikap dingin dan menjaga jarak, namun matanya kerap melontarkan tatapan tajam yang membuatku semakin tidak tenang. Mas Revan pun memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu di ruang kerjanya setelah pulang kantor, menghindari interaksi yang tidak perlu dengan Asti. Pada Kamis malam itu, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, Asti berdiri di samping tempat tidur kami dengan piyama sutra itu, tersenyum sinis sambil memegang gunting. Keringat dingin membasahi keningku ketika kubuka mata. Mas Revan tertidur pulas di sampingku, napasnya teratur dan tenang. Aku memutuskan untuk mengambil air minum ke dapur. Saat membuka pintu kamar, jantungku hampir copot. Asti berdiri tepat di balik pintu, seperti sedang menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. "Asti!" teriakku hampir tanpa suara. "Apa yang kau lakukan di sini?" Dia tersentak,
Wajahnya pucat dalam cahaya remang-remang koridor. Aduh, Nisa, kamu membuatku kaget. Aku mau ambil air minum. Tadi mimpi buruk. Tapi matanya tidak menatapku, melainkan menatap sesuatu di dalam kamar kami. Aku dengan sigap menutup pintu sebagian, menghalangi pandangannya. Dispenser air ada di sebelah kiri. Asti, kenapa kamu berdiri di depan kamar kami? Tanyaku dengan suara berusaha tenang, meski jantung berdebar kencang. Dia tersenyum kecut. Aku tersesat dalam gelap. Rumah ini masih cukup asing bagiku. Ini sudah minggu kelima, pikirku dalam hati. Seharusnya dia sudah hafal denah rumah. Ayo kita ke dapur bersama, kataku, memaksanya untuk berbalik dan berjalan menjauh dari kamar kami. Di dapur, sambil mengisi gelas dengan air, Asti tiba-tiba berkata, "Kalian berdua terlihat sangat bahagia. Kadang aku iri melihat kalian." Itu normal, Dik. Suatu hari nanti kau juga akan menemukan kebahagiaanmu sendiri, jawabku, masih waspada. Tapi dia menggeleng. Tidak mudah menemukan pria seperti Mas Revan. Dia sempurna, perhatian, setia, bertanggung jawab. Asti, potongku dengan tegas. Dia adalah suamiku. Dia tertawa kecil. Aku tahu, kok. Aku hanya memujinya sebagai kakak ipar. Jangan berpikiran macam-macam. Tapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat peringatan dalam diriku berbunyi keras. Saat kami kembali ke kamar masing-masing, aku tidak bisa tidur. Ada yang mengganjal di hatiku. Pagi harinya, aku memeriksa kamera pengawas kecil yang kusembunyikan di rak buku dekat pintu kamar kami. Hadiah dari Mas Revan untuk alasan keamanan. Apa yang kutemukan dalam rekaman itu membuat nafasku tersangkut. Asti tidak hanya berdiri di depan kamar kami. Dia sedang mencoba membuka pintu dengan sangat pelan. Ketika gagal, dia menempelkan telinganya di pintu, seolah mendengarkan apakah kami tertidur. Dia berdiri di sana selama hampir 15 menit sebelum aku keluar. Tanpa membuang waktu, kuperlihatkan rekaman itu pada Mas Revan saat sarapan. Wajahnya langsung berubah marah. "Asti, kami perlu bicara," katanya dengan suara rendah yang penuh amarah. Asti yang sedang menyendok sereal berhenti mendadak. "Ada masalah." Mas Revan menaruh ponselnya di meja, memutar rekaman tersebut. "Bisakah kau jelaskan ini?" Wajah Asti berubah pucat, tapi kemudian dia menyeringai. "Aku cuma penasaran apakah kalian sudah tidur. Aku ingin minum obat tidur dan tidak ingin mengganggu." "Obat tidur? Sejak kapan kau minum obat tidur?" tanyaku. "Dokter di kampung meresepkannya untuk susah tidurku," jawabnya cepat. "Aku lupa memberitahumu. Tapi malam itu, saat aku memeriksa kamar mandinya diam-diam, tidak ada botol obat tidur sama sekali. Yang kutemukan justru beberapa helai rambut Mas Revan yang disimpan rapi dalam plastik kecil di laci kamar mandinya." Aku segera menghadapinya. "Asti, apa artinya ini?" tanyaku sambil melemparkan plastik berisi rambut itu ke hadapannya. Dia terkejut, tapi kemudian wajahnya berubah dingin. "Kau mengobrak-abrik barang-barangku?" Jawab pertanyaanku. "Kenapa kau menyimpan rambut suamiku?" Dia tertawa sinis. "Mungkin untuk pesugihan. Atau mungkin untuk fododol. Apa pedulimu?" "Asti, ini tidak lucu," bentakku. Pertama kalinya aku benar-benar raised my voice padanya. Tiba-tiba dia menangis. "Maafkan aku, Nisa. Aku sedang stres mencari kerja. Kadang aku melakukan hal-hal aneh ketika stres. Ini seperti OCD." Aku ingin mempercayainya, tapi terlalu banyak kebohongan yang telah kutemukan. "Aku pikir lebih baik kau tinggal di kos-kosan saja. Aku akan carikan untukmu." "Jangan," teriaknya panik. "Tolong jangan usir aku. Aku berjanji akan berubah. Aku akan cari psikolog." Mas Revan yang mendengar keributan kami ikut turun. Setelah mendengar penjelasan Asti, dia menarikku ke samping. "Mungkin kita harus memberinya kesempatan terakhir," bisiknya. "Tapi dengan peraturan ketat." Kami akhirnya membuat peraturan baru. Asti dilarang keras mendekati kamar kami setelah jam 9 malam, dan semua interaksinya dengan Mas Revan harus dengan pengawasanku. Tapi malam itu,
Saat semua sudah tidur, aku kembali terbangun karena perasaan aneh. Kali ini, aku menemukan selembar kertas kecil terselip di bawah pintu kamar kami. Tertulis dengan huruf-huruf yang tidak rapi, "Kebahagiaanmu tidak akan abadi." Aku merinding. Ini sudah melampaui batas. Tapi ketika kubangunkan Mas Revan dan menunjukkan kertas itu padanya, dia justru tampak lelah. "Nisa, mungkin lebih baik kita mengantarnya kembali ke orang tuamu besok. Ini sudah di luar kendali." Tapi ego sebagai kakak yang baik membuatku ragu. Dia butuh bantuan, Mas. Bukan diusir. Tapi kita juga butuh kedamaian. Nisa, lihat apa yang telah dilakukannya pada kita. Kami berdebat panjang hingga pagi. Dan seperti nasib sial, keputusanku untuk memberinya satu kesempatan lagi justru menjadi bumerang yang akan menghancurkan segalanya. Jika saja saat itu aku mendengarkan suara hatiku, atau suara Mas Revan, mungkin bencana besar bisa dihindari. Tapi sayangnya, kebaikan hati seringkali menjadi kelemahan terbesar kita. Pagi setelah penemuan kertas ancaman itu, udara di rumah kami terasa tebal bagai direndam dalam kuah seng. Aku bangun dengan mata sembab dan kepala pening akibat kurang tidur. Mas Revan sudah berdiri di depan cermin, mengikat dasi dengan gerakan kasar yang tak biasa. "Aku tidak bisa terus begini, Nisa," katanya tanpa menatapku melalui cermin. Aku merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Aku mendekat dan merapikan dasinya. "Beri dia waktu, Mas. Dia janji akan berubah. Dia sudah melanggar peraturan yang kita buat kemarin malam dengan meninggalkan kertas itu." Bantuhnya, suaranya getir. "Ini sudah bukan lagi hal kecil, Nisa. Ini ancaman." Kami turun untuk sarapan dengan perasaan berat. Asti sudah duduk di meja makan dengan wajah polos, seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Dia bahkan sudah menyiapkan sarapan lengkap. "Selamat pagi," sambutnya ceria. "Aku bikin nasi goreng spesial kesukaan Mas Revan." Mas Revan menghela napas panjang. "Asti, tentang kertas yang kau selipkan di bawah pintu kamar kami semalam." Asti mengerutkan kening. "Kertas? Kertas apa?" Aku tidur pulas semalam setelah minum obat. Aku dan Mas Revan saling memandang. Dia berbohong lagi. "Asti, jangan bermain-main. Kami serius," kataku. "Aku juga serius, Nisa. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan." Dia tetap pada ceritanya, bahkan terlihat sedikit tersinggung. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang menusuk. Suasana semakin tegang ketika Mas Revan tiba-tiba menyentuh saku kemejanya dan wajahnya berubah. "Dompetku hilang," katanya berdiri. "Aku yakin tadi malam aku taruh di sini." Kami berdua langsung menatap Asti. "Jangan lihat aku. Aku tidak mengambilnya," protesnya dengan suara tinggi. Kami mencari ke seluruh rumah, dan akhirnya menemukan dompet itu tersembunyi di balik bantal sofa tempat Asti biasa duduk. Isinya masih lengkap, termasuk uang dan kartu-kartu penting. "Bisakah kau jelaskan ini?" tanya Mas Revan pada Asti dengan suara gemetar menahan marah. "Aku tidak tahu. Mungkin kamu sendiri yang lupa meletakkannya di sana." Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Mas Revan mengambil ponselnya dari meja, dan wajahnya merah padam. "Asti, apakah kau membuka ponselku?" bentaknya. "Tidak. Kenapa aku harus membuka ponselmu?" "Karena ada panggilan tak terjawab ke nomor ibumu tadi pagi pukul 5, saat kita semua masih tidur. Dan ada pesan yang belum terkirim berisi, aku perlu bicara penting." Sekarang Asti terlihat panik. Itu mungkin salah tekan." "Di pukul 5 pagi, teriak Mas Revan, kehilangan kesabarannya. "Dan bagaimana kau tahu itu pukul 5 pagi jika kau tidak yang melakukannya?" Asti terdiam, wajahnya memerah. Aku duduk perlahan, merasa pusing. Aku mau ambil air minum dan tidak sengaja menyentuh ponselmu." Akhirnya dia mengaku setengah. Tidak sanggup lagi. Mas Revan membanting tangannya ke meja sehingga gelas-gelas bergetar. "Asti, kau sudah melampaui batas. Kau menyusup ke kamar kami di malam hari, meninggalkan ancaman, menyembunyikan dompetku, dan sekarang membuka ponselku. Ini sudah cukup." Asti menatapku dengan mata berkaca-kaca.
Nisa, tolong. Aku mohon. Aku sedang tidak baik-baik saja. Aku butuh bantuan, bukan dimarahi. Tapi kali ini, bahkan aku sudah mencapai batas kesabaranku. Asti, kau berbohong pada kami. Berulang kali. Kami mencoba membantumu, tapi kau malah menyakiti kami. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Aku hanya. Dia terdiam, lalu tiba-tiba berkata dengan suara datar, "Aku cemburu pada kalian. Melihat kalian begitu bahagia membuatku sadar betapa hancurnya hidupku." Pengakuan itu membuat kami terdiam. Ruangan dipenuhi keheningan yang berat. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya pacar, tidak punya masa depan. Dan kalian punya segalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi kali ini terlihat lebih tulus. Mas Revan menarik napas dalam. "Asti, kami mengerti kau sedang sulit. Tapi cara kau mengekspresikan rasa sakitmu dengan menyakiti kami tidak bisa diterima. Aku tahu. Aku minta maaf. Benar-benar minta maaf." Dia menangis terseduh-seduh. "Tolong jangan usir aku. Aku janji akan cari terapis. Aku janji akan berubah." Aku memandangi adikku yang sedang terisak-isak. Di satu sisi, aku marah dan kecewa. Di sisi lain, aku masih menyayanginya sebagai adik. "Kami akan memberimu 1 minggu," akhirnya kataku. "Tapi dengan syarat, kau harus benar-benar menemui psikolog, dan kau tidak boleh lagi melanggar privasi kami." Asti mengangguk cepat. "Aku janji. Aku akan melakukan apapun." Tapi saat dia berdiri untuk membersihkan meja, matanya menangkap pandanganku. Dan untuk sepersekian detik, sebelum dia berhasil menyembunyikannya, aku melihat kilatan kemenangan di matanya. Setelah Asti pergi ke dapur, Mas Revan memegang tanganku. "Aku harap kita tidak membuat kesalahan, Nisa." "Aku juga, Mas. Tapi dia keluarga. Kita harus mencoba sekali lagi. Kalau ada satu pelanggaran lagi, selesai. Dia harus pergi," kata Mas Revan dengan tegas. Aku mengangguk, tapi hatiku berat. Percikan pertama ini sudah membakar sebagian kepercayaan di antara kami. Dan yang paling kutakutkan, ini baru awal dari badai yang akan datang. Jika saja aku tahu bahwa pengakuan, kecemburuan, Asti adalah bagian dari rencananya yang lebih besar, mungkin aku akan bertindak berbeda. Tapi seperti kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Dan bubur yang ini akan terasa sangat pahit di lidah kami. Hari-hari setelah konfrontasi tentang ponsel dan dompet Mas Revan terasa seperti berjalan di atas kaca. Asti mematuhi peraturan kami dengan ketat. Terlalu ketat sampai-sampai menciptakan suasana kaku yang hampir tak tertahankan. Dia tidak lagi menyiapkan sarapan, tidak lagi menawarkan bantuan, dan hanya berbicara ketika ditanya. Setiap pagi, dia keluar rumah untuk mencari kerja, atau konsultasi dengan psikolog, lalu pulang tepat sebelum makan malam dan langsung masuk ke kamarnya. "Rasanya seperti ada hantu di rumah kita," keluh Mas Revan suatu sore, saat kami duduk berdua di teras belakang. Aku lebih memilih ketika dia membuatkan sarapan daripada suasana tegang seperti ini. Aku menghela napas. "Mungkin ini caranya menunjukkan penyesalan, Mas. Atau mungkin ini caranya menghukum kita karena telah menegurnya," bantuhnya dengan sinis. "Dia membuat kita merasa bersalah telah menjaga batas wajar dalam rumah kita sendiri." Benar juga. Setiap kali Asti melewati kami dengan menunduk tanpa menyapa, atau ketika dia makan dengan cepat lalu langsung kembali ke kamarnya, aku merasa seperti kami yang telah berbuat salah. Seolah kamilah yang jahat karena telah menegur perilaku tidak pantasnya. Pada hari kelima, perang dingin ini, Ibunda menelepon. "Nisa, Asti bilang dia merasa tidak diinginkan lagi di rumahmu. Katanya kalian marah-marah padanya tanpa alasan yang jelas." Dadaku sesak mendengarnya. "Itu tidak benar, Bu. Asti yang melanggar privasi kami berulang kali. Tapi dia bilang kalian menganggapnya seperti pencuri, bahkan sampai memeriksa barang-barang pribadinya." Suara Ibunda terdengar kecewa. "Dia kan adikmu, Nisa. Dia sedang susah. Harusnya kamu lebih sabar." Setelah menutup telepon, aku menemui Asti di kamarnya. "Kenapa kau berbohong pada ibu?" Dia mengangkat bahu, tetap fokus pada laptopnya.
Aku tidak bohong. Kalian memang memperlakukanku seperti penjahat. Kami hanya meminta batas yang wajar. Asti, kau yang terus melanggarnya. Dia menutup laptop dengan keras. Batasan? Atau kalian hanya mencari alasan untuk mengusirku? Dari awal aku datang, aku bisa merasanya. Mas Revan tidak pernah menginginkanku di sini. Itu tidak benar. Mas Revan yang justru mengizinkanmu tinggal di sini. Tapi sekarang dia membenciku, katanya dengan suara getir. Dan kau, kakakku sendiri, memilih berpihak padanya daripada membelaku. Aku tidak memilih pihak siapapun. Aku hanya ingin keadilan untuk semua orang. Dia berdiri dan mendekatiku. Keadilan? Atau pembenaran atas sikap tidak ramah kalian? Aku cuma ingin menjadi bagian dari keluarga ini, tapi kalian mengucilkanku. Aku terkesima dengan pemblokan fakta yang dilakukannya. Kamilah yang diusik privasinya. Asti. Kamilah yang merasa tidak aman di rumah sendiri. Tapi dia hanya memutar mata. Oh, jadi sekarang aku yang disalahkan karena kalian paranoid? Mungkin kalian yang perlu ke psikolog, bukan aku. Percakapan itu berakhir dengan jalan buntu. Aku meninggalkan kamarnya dengan perasaan frustrasi. Asti telah berhasil memutarbalikkan fakta sampai aku sendiri yang mulai meragukan persepsiku. Malamnya, saat makan malam, Asti tiba-tiba berbicara. Aku sudah dapat tawaran kerja di Bandung. Aku akan pindah minggu depan. Mas Revan dan aku saling memandang, terkejut. Tapi, kenapa tidak kau katakan sebelumnya? Tanyaku. Karena aku ingin memastikan dulu. Jawabnya pendek. Dan juga, kurasa ini yang terbaik untuk semua. Seperti yang kalian inginkan. Kami tidak menginginkanmu pergi, Asti, kata Mas Revan dengan suara lembut. Kami hanya ingin saling menghormati batasan. Asti menyunggingkan senyum tipis. Tentu saja. Dan batasan kalian sudah sangat jelas. Suasana makan malam kembali tegang. Tapi yang aneh, bukannya lega, aku justru merasa bersalah. Seperti Kamilah yang telah mengusirnya. Setelah makan malam, saat aku sedang mencuci piring, Asti mendekatiku. Aku akan merindukanmu, Kak. Meskipun akhir-akhir ini tidak menyenangkan, tapi aku tetap sayang padamu. Katanya tulus, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, dia memelukku. Aku membalas pelukannya, merasa sedikit lega bahwa mungkin ini akhir dari semua ketegangan. Tapi kemudian dia berbisik, sayang sekali Mas Revan tidak bisa menerimaku. Padahal aku sudah berusaha keras untuk disayanginya. Kalimat itu menggantung di udara. Aku menarik diri dari pelukannya. Apa maksudmu? Dia tersenyum manis. Tidak ada, kok. Jangan berpikiran macam-macam. Tapi keraguan sudah kembali menancap di benakku. Apakah Mas Revan memang bersikap tidak ramah padanya? Apakah aku terlalu memihak suamiku sendiri? Saat di kamar, aku bertanya pada Mas Revan, apa kau memang tidak suka dengan kehadiran Asti? Dia memandangku tak percaya. Setelah semua yang terjadi, kau masih bertanya itu? Aku yang dari awal menerimanya dengan tangan terbuka. Ingat. Tapi katanya. Nisa, potongnya dengan suara lelah. Ini lagi-lagi permainannya. Dia ingin menanamkan keraguan di benakmu. Dan kau terjebak dalam permainannya. Mungkin Mas Revan benar. Tapi tetap saja, bisikan Asti tadi telah berhasil membuatku ragu. Inilah yang paling berbahaya dari perang dingin ini. Dia tidak menyerang langsung, tapi secara perlahan meracuni pikiranku dengan keraguan dan kecurigaan. Dan yang paling membuatku takut, aku mulai tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana manipulasi. Dalam diam, aku mulai mengamati setiap interaksi Mas Revan dengan Asti, mencari tanda-tanda apakah suamiku memang bersikap tidak baik padanya. Padahal, tanpa kusadari, inilah exactly yang diinginkan Asti, memecah belah kami dari dalam. Perang dingin ini mungkin tidak disertai teriakan atau air mata, tapi dampaknya justru lebih dalam dan berbahaya. Karena dalam kesunyian, racun bisa menyebar lebih cepat, dan keraguan bisa tumbuh subur tanpa terkendali. Hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga seharusnya menjadi hari yang spesial. Mas Revan sudah memesan restoran favorit kami,
Dan aku sudah membeli gaun baru yang selama ini hanya ada di wishlistku. Bahkan Asti, yang masih dalam masa percobaan, setelah berbagai insiden, terlihat antusias. Aku akan buatkan kue spesial untuk kalian, janjinya pagi itu. Resep dari ibu, yang dulu selalu dibuat untuk acara spesial keluarga. Mas Revan tersenyum lega melihat perubahan sikapnya. Akhirnya, mungkin segalanya akan membaik, bisiknya padaku saat Asti sibuk di dapur. Aku berharap demikian. Seminggu terakhir Asti memang lebih kooperatif. Dia mulai tersenyum lagi, membantu pekerjaan rumah tanpa diminta, dan bahkan sudah mulai interview kerja di beberapa perusahaan. Rasanya seperti kembali ke minggu-minggu pertama kedatangannya. Malam harinya, kami bersiap untuk pergi ke restoran. Asti keluar dari kamarnya dengan gaun cantik berwarna merah marun. "Kamu pasti akan pesan wine, kan?" tanyanya pada Mas Revan. "Aku baca reviewnya, wine list di sana bagus sekali." Mas Revan mengangguk. "Ya, sudah kureservasi yang terbaik. Restoran itu memang spesial bagi kami." Disinilah Mas Revan melamarku 3 tahun yang lalu. Suasana romantis dengan lilin dan live music membuat segalanya terasa sempurna. Selama makan malam, Asti bersikap manis dan menyenangkan. Dia bercerita tentang kenangan masa kecil kami, membuat Mas Revan beberapa kali tertawa terbahak-bahak. "Kalian berdua adalah pasangan terhebat yang kukenal," pujinya saat dessert dihidangkan. "Aku benar-benar berharap bisa menemukan cinta seperti kalian." Tapi kemudian, tepat saat kami akan memotong kue ulang tahun pernikahan, wajah Asti tiba-tiba berubah pucat. Tangannya gemetar memegang gelas wine. "Kak, Nisa," ucapnya lemah. Aku tidak enak badan." Sebelum sempat kami bereaksi, tubuhnya limbung dan dia terjatuh dari kursi. Gelas wine yang dipegangnya pecah berantakan, menumpahkan anggur merah seperti darah di lantai marmer. "Asti!" teriakku, berlutut di sampingnya. Mas Revan langsung beraksi. Dia pingsan. "Panggil ambulans." Kekacauan terjadi di restoran. Para tamu lain berkerumun, manajer restoran panik, dan pelayan bergegas menelepon ambulans. Aku memegangi tangan Asti yang dingin, panik melihat wajahnya yang pucat pasi. Di ambulans menuju rumah sakit, Asti mulai siuman. "Maaf, merusak malam kalian," bisiknya lemah. "Jangan bicara dulu, tenangku," meski hatiku berdebar kencang. Kita hampir sampai. Di rumah sakit, setelah diperiksa dokter, sebuah kabar mengejutkan datang. Dokter muda yang menanganinya keluar dengan wajah serius. "Selamat, ibu hamil," katanya, melihat ke arahku dan Mas Revan yang berdiri berdekatan. Kami berdua membeku. "Hamil?" gumamku tak percaya. Dokter mengangguk. "Usia kandungan sekitar 2 bulan. Dia pingsan karena tekanan darah rendah dan sedikit anemia. Tapi janin dalam kondisi baik." Mas Revan adalah yang pertama bereaksi. 2 bulan? Tapi, itu berarti. Asti, yang terbaring di tempat tidur, mulai menangis. "Maaf, aku sangat minta maaf." "Asti, siapa ayahnya?" tanyaku pelan, duduk di sampingnya. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu pandangannya beralih ke Mas Revan yang berdiri kaku di dekat pintu. Aku tidak bisa berbohong lagi. Udara di ruangan itu seketika berubah. Mas Revan mendekat dengan langkah berat. "Asti, apa yang ingin kau katakan?" Dia menarik napas dalam. Ini anakmu, Mas Revan." Seketika itu juga, dunia seakan berhenti berputar. Kupandang Mas Revan yang wajahnya memerah kemudian berubah pucat. "Apa?" teriak Mas Revan, suaranya menggema di ruangan kecil itu. "Kau gila? Aku tidak pernah menyentuhmu." Tapi Asti terus menangis, tangisannya semakin menjadi. Kita tidak sengaja. Waktu itu, ketika Nisa dinas luar kota." Aku berdiri, tubuhku gemetar. "Kapan?" 6 minggu yang lalu, isaknya. "Waktu kau ke Bandung untuk training." Mas Revan mengguncang-guncang bahu Asti. "Bohong. Aku tidak pernah dekat-dekat denganmu. Kau berbohong." Tapi Asti mengeluarkan bukti yang membuatku hampir pingsan. Dari tasnya, dia mengeluarkan sebuah foto.
Foto Mas Revan yang sedang tertidur pulas di kamarnya, hanya mengenakan celana pendek. Dan yang lebih menghancurkan, ada video pendek di mana Mas Revan terlihat sedang memeluknya di sofa ruang keluarga. Kau merekamnya? Bisik Mas Revan ngeri. Aku takut kau tidak mengakui, tangis Asti. Aku tidak bisa bernapas. Foto dan video itu terlihat sangat nyata. Mas Revan memang sedang tertidur. Dan dalam video itu dia memang sedang memeluk Asti. Tapi ini mustahil, bantah Mas Revan. Aku tidak ingat sama sekali. Asti melihatku dengan mata penuh air mata. Dia minum banyak malam itu, Nisa. Dia bilang menyesal menikah muda. Dia bilang masih ingin menikmati hidupnya. Setiap kata yang diucapkan Asti seperti pisau yang menusuk-nusuk jantungku. Aku melihat Mas Revan, mencoba mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah ketakutan dan kebingungan. Tidak, Nisa, dengarkan aku, pinta Mas Revan, mencoba memegang tanganku. Tapi aku menjauh. Jangan sentuh aku. Nisa, aku tidak melakukan ini. Aku bersumpah. Tapi bukti-bukti itu terlalu nyata. Foto, video, dan pengakuan Asti yang hamil 2 bulan. Waktu yang sesuai dengan ketika aku sedang dinas luar kota. Kalian berdua. Ucapku, suara bergetar. Dengan adikku sendiri. Asti terus menangis. Aku minta maaf, Kak. Aku tidak bermaksud, tapi kami tidak bisa menahan perasaan. Manajer restoran yang menunggu di luar masuk dengan wajah khawatir. Ada apa? Semuanya baik-baik saja. Aku mengambil tas dan jaketku. Pulang. Sekarang. Nisa, tunggu, teriak Mas Revan. Tapi aku sudah berlari keluar dari ruangan, meninggalkan mereka berdua. Air mata mengalir deras, membuat pandanganku buram. Hari ulang tahun pernikahan kami yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, berubah menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidupku. Di dalam taksi, aku mematikan ponsel yang terus berdering. Dunia yang kubangun selama 3 tahun hancur berantakan dalam 1 malam. Dan yang paling menyakitkan, pengkhianatan itu datang dari 2 orang yang paling kupercaya, suamiku dan adikku sendiri. Bencana di hari ulang tahun ini bukan hanya mengakhiri perayaan, tapi juga mengakhiri segala yang selama ini kupercaya tentang cinta, komitmen, dan keluarga. Dan saat itu, dalam kepedihan yang teramat sangat, aku yakin bahwa pengakuan Asti itu benar. Malam setelah kejadian di rumah sakit terasa seperti berada dalam kabut hitam yang pekat. Aku duduk terdiam di ruang tamu, masih mengenakan gaun mewah yang sekarang terasa seperti kostum penderitaan. Setiap kali menutup mata, aku melihat bayangan Mas Revan dan Asti bersama. Bayangan yang membuat perutku mual dan hatiku hancur berkeping-keping. Pintu depan terbuka dan Mas Revan masuk dengan wajah hancur. Nisa, suaranya serak. Kau tidak menjawab teleponku. Aku tidak menanggapi. Apa yang bisa kukatakan? Setiap kata akan terasa seperti kaca pecah di tenggorokan. Dengarkan aku, Nisa. Aku tidak melakukan apa yang dituduhkan Asti. Dia berlutut di depanku, matanya merah. Aku tidak pernah menyentuhnya. Aku melihat fotonya, Mas, dan videonya. Kataku datar. Kau tertidur pulas di kamarmu. Hanya memakai celana pendek. Bagaimana dia bisa ada di kamar kita? Bagaimana dia bisa memotretmu dalam keadaan seperti itu? Mas Revan menggeleng putus asa. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat. Tapi aku bersumpah, tidak pernah terjadi apa-apa antara kami. Tiba-tiba, Asti muncul dari kamarnya. Dia masih terlihat pucat dan lemah. Aku mendengar suara kalian. Asti, katakan yang sebenarnya pada Nisa, bentak Mas Revan. Katakan padanya bahwa tidak pernah terjadi apa-apa antara kita. Tapi Asti malah mendekatku dengan langkah gontai. Nisa, maafkan aku. Aku dan Mas Revan, ini terjadi tanpa direncanakan. Dia meletakkan tangannya yang dingin di tanganku. Dia bilang, dia merasa tertekan dalam pernikahan ini. Dia butuh seseorang yang memahami. Berhenti berbohong, teriak Mas Revan, berdiri dengan wajah marah. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Pernikahan dengan Nisa adalah kebahagiaan terbesarku.
Asti menangis terseduh-seduh. Lalu kenapa kau bilang padaku bahwa Nisa tidak lagi memahami dirimu? Kenapa kau bilang dia terlalu sibuk dengan karirnya? Kenapa kau bilang? Aku tidak pernah mengatakan itu. Mas Revan memotong. Napasnya terengah-engah. Nisa, tolong, kau harus percaya padaku. Tapi yang keluar dari mulutku justru, lalu jelaskan fotonya. Mas, jelaskan videonya. Jelaskan bagaimana dia bisa hamil 2 bulan, tepat saat aku sedang tidak di rumah. Dia terdiam, tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Aku tidak tahu. Tapi aku bersumpah. Aku lelah dengan sumpah-sumpahmu, potongku dengan suara hampa. Aku lelah dengan semua kebohongan ini. Asti duduk di sampingku, memegangi perutnya. Aku tahu ini menyakitkan, Nisa. Tapi kita harus menghadapi kenyataan. Aku mengandung anak Mas Revan. Mendengar kalimat itu, sesuatu dalam diriku pecah. Keluar, teriakku pada Mas Revan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi dari sini. Wajah Mas Revan berubah pucat pasi. Nisa, jangan. Pergi, teriakku lagi, sambil berdiri dan menunjuk ke pintu. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu lagi. Kau dan adikku, kalian berdua. Dia mundur beberapa langkah, air mata mulai mengalir di pipinya. Oke, aku akan pergi. Tapi ketahuilah, aku tidak bersalah. Saat pintu tertutup dengan keras, tubuhku lunglai jatuh ke sofa. Asti segera mendekat dan memelukku. Maafkan aku, Kak. Aku tidak bermaksud menyakitimu, isaknya. Tapi, aku juga korban di sini. Dia yang mendekatiku, dia yang memulai. Aku mendorongnya pelan. Asti, katakan yang sebenarnya. Apa benar Mas Revan yang memulai? Dia mengangguk, tapi matanya menghindar. Iya, awalnya aku menolak. Tapi dia sangat persuasif. Dan aku sedang dalam keadaan lemah. Malam itu, Asti tidur di kamar bersamaku, seolah ingin menghibur kuku. Tapi setiap kali aku tertidur, mimpi buruk datang menghantuiku. Mimpi tentang Mas Revan dan Asti bersama, tertawa-tawa sementara aku berdiri sendiri dalam kegelapan. Keesokan paginya, saat Asti masih tertidur, aku memeriksa ponselnya diam-diam. Ada satu pesan terkirim ke nomor yang tidak kukenal. Rencana berjalan lancar. Dia mengusir suaminya. Tunggu instruksi berikutnya. Jantungku berhenti sejenak. Instingku sebagai kakak membisikkan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tapi sebelum sempat memeriksa lebih lanjut, Asti terbangun dan dengan cepat merebut ponselnya. Jangan mengobrak-abrik barangku lagi, Nisa, katanya dengan nada tajam yang belum pernah kudengar sebelumnya. Siapa yang kau kirimi pesan tadi? Tanyaku. Dokter, jawabnya cepat. Aku janji akan memberi kabar perkembangan kehamilanku. Tapi matanya mengatakan sesuatu yang lain. Ada kepuasan dan kemenangan dalam pandangannya yang membuatku semakin curiga. Asti, kataku pelan. Kalau ada sesuatu yang kau sembunyikan, lebih baik kau katakan sekarang. Dia tersenyum getir. Yang kusembunyikan sudah kukatakan semalam. Nisa, aku hamil anak suamimu. Apa masih ada yang lebih buruk dari itu? Dia benar. Apalagi yang lebih buruk dari pengkhianatan oleh 2 orang yang paling kupercaya? Tapi kenapa, di tengah-tengah kepedihan yang menusuk ini, ada suara kecil dalam hatiku yang berteriak bahwa ini semua salah? Bahwa Mas Revan, meskipun dengan semua bukti yang memberatkan, tidak mungkin melakukan ini? Asti sepertinya bisa membaca keraguanku. Kalau kau tidak percaya, kita bisa tes DNA nanti. Tapi ingat, Nisa, dia tidak hanya mengkhianatimu, tapi juga memperdayaiku. Aku masih perawan sebelum ini terjadi. Kata-kata terakhirnya seperti pukulan telak. Aku tidak tahan lagi. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah. Isi perutku seakan keluar semua bersama dengan segala harapan dan impian yang hancur. Pengakuan palsu Asti telah meracuni pikiranku, merusak fondasi pernikahanku, dan menghancurkan kepercayaanku pada manusia. Dan yang paling tragis, aku termakan olehnya. Aku mengusir suamiku sendiri berdasarkan kebohongan yang dirajut dengan sangat rapi. Tapi seperti racun yang bekerja perlahan,
Efek sebenarnya dari pengakuan ini baru akan kurasakan kemudian, ketika segalanya sudah terlambat untuk diperbaiki. 3 hari setelah aku mengusir Mas Revan, rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi penjara yang sunyi dan dingin. Setiap sudut mengingatkanku pada dia. Foto pernikahan kami di dinding, buku-buku kesukaannya di rak, bahkan aroma kopi yang masih tersisa di dapur. Asti, yang kini leluasa bergerak di rumah, seolah mengambil alih setiap ruang yang ditinggalkan Mas Revan. "Aku buatkan teh hangat, Nisa," katanya suatu pagi, menempatkan cangkir di hadapanku. "Kamu harus menjaga kesehatan. Jangan sampai sakit." Aku menerima cangkir itu tanpa semangat. "Apa kau tidak seharusnya pergi ke dokter? Memeriksa kandunganmu?" Dia duduk di seberangku. "Aku sudah janji. Tapi, aku takut pergi sendiri. Bisakah kau menemaniku?" Saat itulah telepon berdering. Dari caller ID, kulihat itu nomor Mas Revan. Asti melihatnya juga dan cepat-cepat mengambil ponselku. "Jangan diangkat, Nisa. Dia hanya akan membohongimu lagi." "Berikan ponselku, Asti." Tapi dia malah mematikan ponselku. "Dengarkan aku. Semalam, saat kau tertidur, dia meneleponku. Mengancam akan menyakitiku jika aku tidak membantunya berbohong padamu." Aku terkejut. "Mas Revan tidak mungkin melakukan itu." "Kau tidak mengenalnya seperti aku, Nisa," katanya dengan suara bergetar. Dia bilang lebih baik aku gugurkan bayi ini daripada menghancurkan reputasinya." Tapi sesuatu dalam ceritanya terasa tidak konsisten. "Kalau dia seperti itu, kenapa kau tidak melaporkannya ke polisi?" "Karena tiba-tiba, dia berubah sikap. Karena aku masih sayang padanya." "Nisa, bodoh, kan? Tapi itulah yang kurasakan." Pagi itu, aku akhirnya menemaninya ke klinik kandungan. Di ruang tunggu, dia terus berbicara tentang Mas Revan, tapi bukan dengan kebencian, melainkan dengan semacam kerinduan yang membuatku tidak nyaman. Dia sangat perhatian padaku di awal-awal. "Nisa," membelikanku bunga, mengajakku makan malam. "Apa maksudmu? Kapan itu?" tanyaku curiga. Dia tersadar dan cepat-cepat mengubah cerita. "Maksudku, sebelum semua ini terjadi, saat dia masih mencoba merayuku." Tapi keraguan mulai tumbuh dalam benakku. Saat pemeriksaan USG, sesuatu yang aneh terjadi. Perawat yang membantu terlihat bingung. Usia kandungan ibu ini tidak sesuai dengan yang tercatat. Menurut perkembangan janin, sepertinya lebih dari 2 bulan. Mendekati 3 bulan. Wajah Asti berubah pucat. "Tidak mungkin. Dokter di rumah sakit bilang 2 bulan. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata dokter yang menanganinya. "Tapi dari perkembangan janin, perkiraan kami sekitar Desember 13 minggu. Desember 13 minggu. Itu berarti Asti sudah hamil sebelum datang ke rumah kami." Di mobil dalam perjalanan pulang, aku menatapnya. "Asti, apa yang sebenarnya terjadi?" Dia menangis. "Mereka salah. Dokter di rumah sakit tidak mungkin salah. Tapi ini dokter yang berbeda, dan dia bilang." "Dia salah," bentaknya tiba-tiba. "Kau lebih percaya dokter asing daripada adikmu sendiri." Sesampainya di rumah, kami terlibat argumen sengit. Aku ingin tahu kebenaran. "Asti, kalau kau sudah hamil sebelum datang ke sini." "Dengar," teriaknya, matanya membara. "Aku mengandung anak suamimu. Titik. Kalau kau tidak percaya, tunggu saja sampai bayi ini lahir dan lakukan tes DNA." Tapi malam itu, saat Asti tertidur, aku memeriksa tasnya diam-diam. Di saku dalam, kutemukan sebuah surat dari mantan pacarnya, pria yang selama ini tidak pernah dia ceritakan. Surat itu berisi pengakuan bahwa dia mengetahui Asti hamil sebelum pindah ke rumahku, dan dia bersedia bertanggung jawab asalkan Asti mau kembali padanya. Jantungku berdebar kencang. Aku juga menemukan resep obat dari dokter kandungan di kota asalnya, tertanggal 2 minggu sebelum dia pindah ke rumahku. Usia kandungan saat itu, 8 minggu. Artinya, saat ini kandungannya memang sudah 13 minggu. Dia sudah hamil sebelum datang. Dengan tangan gemetar, aku menelepon Mas Revan.
Tapi yang terjadi justru membuat segalanya lebih buruk. Nisa, terima kasih Tuhan kau menelepon. Suaranya lega. Mas, aku menemukan sesuatu. Asti. Tiba-tiba, Asti merebut ponselku dari belakang. Apa yang kau lakukan? Bentaknya. Dia mendengar suara Mas Revan dari speaker. Nisa? Ada apa? Nisa. Asti mematikan ponsel itu. Wajahnya merah karena marah. Jadi begini caramu? Diam-diam menghubunginya di belakangku. Aku menemukan surat dari pacarmu, Asti, dan resep dokter. Kau sudah hamil sebelum datang ke sini. Untuk sesaat, dia terlihat panik. Tapi kemudian, wajahnya berubah dingin. Oke, baiklah. Kalau kau sudah tahu, tidak ada gunanya lagi aku berbohong. Dia duduk di sofa dengan sikap santai yang mengejutkan. Ya, aku sudah hamil sebelum datang ke sini. Tapi bukan anak mantan pacarku. Tetap anak Mas Revan. Hanya saja, waktu di rumah sakit kemarin, aku mengurangi usia kandungan agar tidak ketahuan bahwa ini terjadi sebelum aku pindah ke sini. Kau gila, bisikku ngeri. Dia memperkosaku. Nisa, sekali lagi, sebelum kau pergi dinas, aku terlalu malu untuk mengatakannya. Setiap kali ketahuan berbohong, dia selalu punya kebohongan baru yang lebih mengerikan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus dipercaya. Aku tidak percaya satu kata pun dari mulutmu lagi. Asti, keluar dari rumahku. Sekarang. Tapi dia justru tertawa. Dan kau pikir Mas Revan akan menerimamu kembali? Setelah kau mengusirnya tanpa mendengarkan penjelasannya? Setelah kau lebih percaya padaku daripada padanya. Kata-katanya menusuk tepat di hati. Dia benar. Aku telah menghancurkan segalanya dengan ketidakpercayaku pada suamiku sendiri. Aku akan ceritakan semuanya pada Mas Revan. Ancamku. Silakan. Tapi ingat, aku punya foto dan video. Aku akan bilang dia yang memaksaku untuk berbohong. Siapa yang akan percaya padanya? Kehancuran itu kini terasa lengkap. Aku terjebak dalam jaring kebohongan yang dirajut oleh adikku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, aku adalah orang yang membiarkan semua ini terjadi dengan mudahnya mempercayai dusta daripada mendengarkan kebenaran dari suamiku sendiri. Rumah tanggaku hancur. Kepercayaan hancur. Bahkan hubungan persaudaraan pun hancur. Dan semua ini terjadi karena, selama 2 bulan, aku membiarkan racun ketidakpercayaan merasuk ke dalam hati dan pikiranku, sampai akhirnya menghancurkan segala yang kucintai. Keesokan paginya, ketika kabut keputusasaan masih menyelimuti rumah kami, bel pintu berbunyi nyaring. Aku membuka pintu dan menemukan ibunda berdiri di sana dengan wajah keras dan mata berkaca-kaca. Tanpa banyak bicara, dia langsung memelukku erat. Nisa, anakku, bisiknya, suaranya bergetar. Aku sudah tahu segalanya. Asti yang muncul dari kamarnya terlihat panik. Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Ibunda melepaskan pelukannya dan menatap Asti dengan pandangan yang membuatku merinding. Cukup, Asti. Cukup dengan semua kebohonganmu. Dia mengeluarkan sebuah surat dari tasnya. Mantan pacarmu, Andika, datang ke rumahku kemarin. Dia menceritakan segalanya. Wajah Asti pucat pasi. Dia berbohong. Ibu, dia hanya... Diam, bentak ibunda dengan suara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dia menunjukkan semua bukti. Pesan-pesan teks, email, bahkan rekaman percakapan kalian. Ibunda menyerahkan surat itu padaku. Dengan tangan gemetar, kubaca isinya. Surat itu berisi pengakuan lengkap Andika tentang rencana jahat Asti. Dia hamil sebelum datang ke rumahku. Benar anak Andika. Tapi ketika Andika mengetahui rencananya yang gila, dia memutuskan hubungan. Asti pun merancang skema untuk menjebak Mas Revan. Rencananya sederhana tapi jahat, kata ibunda sambil menatap Asti dengan penuh kekecewaan. Dia ingin menghancurkan pernikahanmu, Nisa, agar kamu, sebagai kakaknya, terpaksa menerima bayi itu sebagai bagian dari keluargamu. Dia ingin kau yang membesarkan anaknya. Aku terduduk lemas di kursi. Tapi, kenapa? Asti tertawa getir. Kenapa?
Karena aku tidak mau menjadi ibu tunggal. Karena aku tidak mau kehilangan segalanya. Dan kau yang selalu sempurna. Punya suami baik, karir bagus, hidup bahagia. Aku ingin kau merasakan penderitaanku. Ibunda mendekati Asti. Dan kau tega menghancurkan kehidupan kakakmu hanya karena iri. Iri, teriak Asti. Ini bukan sekedar iri. Ini tentang keadilan. Kenapa dia dapat segalanya sementara aku harus berjuang sendirian? Tapi ibunda tidak selesai. Dari tasnya, dia mengeluarkan bukti lain. Print out percakapan Asti dengan temannya yang berisi rencana detail untuk menjebak Mas Revan. Kau sengaja memotretnya saat dia tertidur. Ucap ibunda dengan suara hancur. Kau sengaja membuat video yang terlihat intim. Bahkan kau sengaja minum obat untuk memicu pingsan di restoran agar bisa mengumumkan kehamilanmu di depan umum. Aku menatap Asti, tidak percaya dengan betapa dalamnya kebencian dan rencana jahatnya. Jadi, tidak pernah ada kehamilan Mas Revan? Tidak pernah ada perselingkuhan? Tentu saja tidak, jawab ibunda. Dokter di rumah sakit kemarin sudah kuhubungi. Usia kandungannya memang 13 minggu. Dan Mas Revan. Ibunda memegang tanganku. Dia tidak bersalah, Nisa. Dia korban dari rencana jahat adikmu sendiri. Saat itu juga, aku menelepon Mas Revan. Begapa dia mengangkat, suaranya terdengar lelah dan hampa. Mas, Isakku. Aku tahu yang sebenarnya. Asti, dia berbohong. Diam sejenak di seberang sana. Aku tahu kau akan menyadarinya suatu saat, Nisa. Kau tidak marah padaku. Marah? Tentu aku marah. Tapi yang lebih dari itu, aku kecewa. Kau tidak memberiku kesempatan untuk membela diri. Kau lebih percaya pada adikmu yang baru 2 bulan tinggal bersama kita daripada padamu yang sudah 3 tahun menikah denganmu. Kata-katanya menyakitkan, tapi benar. Aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku minta maaf, Mas. Aku tidak tahu. Tapi sekarang kau tahu, potongnya. Dan sekarang, kita harus memutuskan apa yang akan kita lakukan. Sementara itu, Asti berusaha kabur, tapi ibunda mencegahnya. Kau tidak kemana-mana sampai kita selesai membicarakan ini. Ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Hardik Asti. Kalian sudah memutuskan aku yang jahat. Silakan, kumpullah bersama, keluarga sempurna. Tapi ibunda punya satu kejutan terakhir. Aku sudah bicara dengan orang tua Andika. Mereka bersedia menerima anak ini dan membiayai semua kebutuhanmu selama kehamilan. Dengan satu syarat, kau harus tinggal di kampung dan diawasi mereka. Tidak mungkin, teriak Asti. Aku tidak mau. Kau tidak punya pilihan, balas ibunda tegas. Kau sudah menghancurkan kehidupan kakakmu. Sekarang waktunya kau bertanggung jawab atas tindakanmu. Aku memandangi adikku yang kini tampak begitu kecil dan rapuh. Di balik semua kemarahan dan rasa sakit, ada rasa sedih yang mendalam. Bagaimana bisa seorang saudara menjadi begitu penuh kebencian? Asti, kataku pelan. Apa yang membuatmu membenciku sampai segininya? Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, air mata yang tulus mengalir di pipinya. Aku tidak membencimu, Nisa. Aku hanya ingin menjadi seperti kamu. Dan ketika aku sadar tidak akan pernah bisa, aku ingin merobohkanmu dari tempat tinggimu. Pengakuan itu seperti tamparan. Selama ini, aku tidak menyadari bahwa rasa iri Asti telah berubah menjadi racun yang mematikan. Ibunda memanggil taksi untuk membawa Asti ke bandara. Sebelum pergi, Asti berbalik padaku. Maafkan aku, Nisa. Aku tidak bermaksud menyakitimu sedalam ini. Tapi kata-kata maafnya sudah terlambat. Kerusakan sudah terjadi. Kepercayaan sudah hancur. Hubungan persaudaraan kami mungkin tidak akan pernah sama lagi. Saat pintu tertutup dan Asti pergi untuk selamanya, aku tertatih ke kamar dan menangis. Tangisan untuk pernikahanku yang nyaris hancur, untuk persaudaraan yang tercabik, dan untuk kebodohanku sendiri yang terlalu mudah diperdaya. Pengakuan yang terungkap ini bukan membawa kelegaan, melainkan luka yang lebih dalam.
Mengetahui bahwa semua penderitaan ini bisa dihindari andai saja aku lebih percaya pada suamiku sendiri. 2 minggu setelah kepergian Asti, kehidupan kami perlahan mencoba kembali ke normal. Tapi, normal, sekarang memiliki arti yang sama sekali berbeda. Mas Revan sudah kembali tinggal di rumah, namun ada jarak tak terlihat antara kami yang seolah tak bisa ditembus. Kami seperti 2 orang asing yang berbagi ruang hidup, tapi tidak lagi berbagi hati. Suatu sore, telepon dari kampung memecah kesunyian rumah. Suara ibunda terdengar panik di seberang garis. Asti dirawat di rumah sakit, katanya. Suara bergetar. Dia mengalami komplikasi kehamilan. Dokter bilang dia butuh istirahat total, dan biayanya sangat besar. Aku menatap Mas Revan yang sedang membaca di seberang ruangan. Matanya mengangkat, menangkap nada percakapan yang serius. Apa yang terjadi, Bu? Tanyaku, mencoba menyembunyikan perasaan campur aduk. Dia stres berat, Nisa. Tekanan darahnya sangat tinggi, dan ada risiko preeklamsia. Dokter bilang harus dirawat sampai melahirkan. Ibunda terdiam sejenak. Dan orang tua Andika menarik dukungan mereka. Mereka tidak mau bertanggung jawab lagi setelah mengetahui rencana jahat Asti. Saat aku menutup telepon, Mas Revan mendekat. Ada masalah. Asti, dia dirawat. Komplikasi kehamilan. Butuh biaya besar. Wajah Mas Revan tetap netral. Dan ibunda meminta bantuan kita. Dia menghela napas panjang. Nisa, setelah semua yang dia lakukan, kau masih mau membantunya? Itu masih adikku, Mas. Tapi dia tidak memperlakukanmu seperti kakak. Suaranya meninggi. Dia menghancurkan rumah tangga kita. Hampir merenggut pernikahan kita. Aku tahu dia benar. Tapi tetap saja, ada ikatan darah yang tidak bisa kupungkiri. Malam itu, kami berdebat panjang. Argumen pertama kami sejak Mas Revan kembali. Aku tidak akan memberikan uang sepeser pun untuknya, kata Mas Revan dengan tegas. Dia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Tapi dia bisa kehilangan bayinya. Mas, itu bayi yang tidak bersalah. Dia yang memutuskan untuk menggunakan bayi itu sebagai senjata. Nisa, sekarang dia harus bertanggung jawab. Aku memahami kemarahannya. Bahkan aku sendiri masih merasakan sakit yang dalam. Tapi gambaran Asti terbaring sakit di rumah sakit tidak memberiku ketenangan. Akhirnya, dengan berat hati, aku memutuskan untuk mengirim sebagian tabungan pribadiku. Tidak banyak, tapi cukup untuk biaya awal perawatan. Ketika kubicarakan ini dengan Mas Revan pagi berikutnya, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang dalam. Jadi kau tetap membantunya, katanya sambil menggeleng. Setelah segalanya. Ini bukan tentang membantunya, Mas. Ini tentang kemanusiaan. Kemanusiaan, dia menyeringai. Di mana kemanusiaannya ketika dia merancang kehancuran kita? Tapi karma ternyata tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, ibunda menelepon lagi. Kali ini dengan berita yang lebih buruk. Dokter bilang, bayi Asti berisiko cacat lahir karena stres yang dia alami selama hamil. Dan dia harus dirawat di rumah sakit sampai melahirkan. Biayanya, aku tidak sanggup, Nisa. Aku menutup telepon dengan perasaan hancur. Mas Revan yang mendengar pembicaraan itu dari sampingku hanya diam. Jadi sekarang, tanyanya akhirnya, kau akan membiarkan ini menghancurkan keuangan kita? Tabungan yang seharusnya untuk masa depan kita. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, Mas. Kenapa tidak? Teriaknya, akhirnya meledak. Dia berusaha menghancurkan kita. Sekarang ketika dia menghadapi konsekuensi dari tindakannya, kau mau menyelamatkannya. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku hampir kehilanganmu, Nisa, karena kebohongannya. Dan sekarang kau memintaku untuk menyelamatkannya. Aku mendekat dan mencoba memeluknya, tapi dia menjauh. Tidak, Nisa. Kali ini kau harus memilih. Dia atau aku, keluarganya atau keluarga kita. Pilihan yang mustahil. Di satu sisi,
adik kandung yang sedang sekarat. Di sisi lain, suami yang hampir kurenggut kebahagiaannya karena ketidakpercayaku. Aku tidak bisa meninggalkannya, Mas. Dia keluarga. Dan aku bukan, dia berbisik, suara penuh luka. Aku yang setia padamu, yang mencintaimu, yang berusaha membangun kehidupan bersamamu. Aku bukan keluarga. Ini adalah pilihan yang tidak seharusnya harus kubuat. Tapi karma telah berbicara, bukan hanya untuk Asti, tapi juga untukku. Karena ketidakpercayaku pada suami sendiri, kini aku harus menghadapi konsekuensi yang sama pahitnya. Akhirnya, dengan hati remuk redam, kuputuskan untuk pergi ke kampung selama beberapa hari untuk mengurus Asti. Saat memberitahu Mas Revan, wajahnya seperti batu. Kalau kau pergi sekarang, katanya dengan suara datar, jangan harap segalanya akan sama ketika kau kembali. Mas, tolong mengertilah. Aku sudah terlalu mengerti, bentaknya. Aku mengerti bahwa bagimu, aku selalu berada di urutan kedua. Dulu kau pilih untuk percaya padanya daripada padaku. Sekarang kau pilih untuk menolongnya daripada memperbaiki pernikahan kita. Dia mengambil koper dan mulai mengisi dengan barang-barangnya. Apa yang kau lakukan? Tanyaku panik. Kau sudah membuat pilihanmu, Nisa. Sekarang aku membuat pilihanku. Tunggu, Mas. Kita bisa bicara. Sudah cukup bicara, potongnya. Aku butuh waktu. Mungkin butuh waktu yang lama. Dia pergi dengan membawa separuh jiwaku. Dan kali ini, aku tahu ini bukan lagi sandiwara atau drama. Ini nyata. Di bandara, sambil menunggu pesawat ke kampung, aku menerima SMS dari Mas Revan. Aku akan tinggal sementara di apartemen teman. Jangan hubungi aku. Aku butuh ruang untuk memikirkan segalanya. Karma telah beraksi dengan sempurna. Asti, yang berusaha menghancurkan pernikahan kami, sekarang harus menghadapi konsekuensi kehamilannya yang penuh risiko. Dan aku, yang dengan mudahnya mempercayai kebohongannya, kini harus menghadapi kemungkinan kehilangan suami yang sebenarnya tidak pernah bersalah. Di pesawat, aku menangis dalam diam. Air mata untuk semua yang telah hancur, untuk semua yang mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki. Karma memang tidak selalu datang dengan dramatis, tapi dengan keheningan yang menyakitkan, mengingatkan kita pada setiap keputusan salah yang kita buat, dan setiap kepercayaan yang kita langgar. Rumah sakit di kota kelahiran kami terasa begitu asing, meski ini adalah tempatku dan Asti dilahirkan 28 tahun yang lalu. Lorong-lorongnya yang berwarna putih dan aroma disinfektan menusuk hidung seolah menyimbolkan kesucian yang mencoba menutupi segala dosa. Ketika kutemukan Asti di ruang rawat inap, wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang kurus membuatku nyaris tidak mengenalinya. Dokter bilang aku harus bed rest total, katanya dengan suara lemah saat melihatku masuk. Matanya merah dan bengkak, baik karena obat-obatan maupun tangisan. Bayinya ada komplikasi. Aku duduk di samping tempat tidurnya, memperhatikan monitor yang mencatat detak jantungnya yang tidak teratur. Aku tahu. Dia memandangiku lama, lalu air mata mulai mengalir di pipinya yang cekung. Aku minta maaf, Nisa. Aku tahu ini tidak berarti apa-apa setelah semua yang kulakukan, tapi aku benar-benar minta maaf. Ku berusaha keras untuk tidak ikut menangis. Maaf tidak akan mengembalikan suamiku, Asti. Maaf tidak akan memperbaiki pernikahan yang nyaris hancur karena ulahmu. Dia mengangguk, menundukkan kepalanya. Aku tahu. Setiap hari terbaring di sini, aku diingatkan akan semua kesalahanku. Setiap kali bayi ini bergerak, rasanya seperti hukuman. Kenapa, Asti? Tanyaku, suara bergetar. Kenapa kau lakukan semua itu? Apa yang kau pikir akan kau dapatkan? Dia menarik napas dalam-dalam, tampak kesakitan. Aku iri padamu. Selalu. Sejak kecil, kau yang pintar, kau yang disayang semua orang, kau yang sempurna. Lalu kau dapat suami baik, sementara aku. Dia menunjuk perutnya yang membuncit. Hamil di luar nikah dan ditinggal pacar. Tapi itu bukan alasannya. Bentakku, tidak bisa menahan emosi. Kau bisa meminta tolong. Kau bisa jujur. Kenapa harus menghancurkan hidupku? Karena aku ingin kau merasa seperti aku. Teriaknya,
lalu batuk-batuk. Setelah tenang, dia melanjutkan dengan suara parau. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku ingin kau merasakan penderitaanku. Kedalaman kebenciannya membuatku merinding. Jadi ini tentang balas dendam. Tidak, iya, aku tidak tahu, isaknya. Aku hanya sakit hati melihatmu begitu bahagia sementara hidupku berantakan. Saat itu, dokter masuk untuk melakukan pemeriksaan rutin. Wajahnya serius. Kondisi bayi semakin lemah. Ibu Asti harus benar-benar tenang. Stres memperburuk keadaannya. Setelah dokter pergi, Asti memegang tanganku. Aku tidak mengharapkan pengampunanmu, Nisa. Tapi, tolong doakan bayi ini. Dia tidak bersalah. Malam itu, di rumah orang tua kami, ibunda mendatangiku yang sedang duduk di teras sendirian. Bagaimana perasaanmu melihatnya? Tanyanya lembut. Aneh, Bu. Aku seharusnya membencinya. Tapi yang kurasakan justru sedih. Sedih bahwa segalanya bisa berakhir seperti ini. Ibunda mengelus punggungku. Dia adalah pelajaran berharga untuk kita semua, Nisa. Tentang bagaimana keirian dan kebencian bisa menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, kondisi Asti memburuk. Dokter memutuskan untuk melakukan operasi sesar darurat. Di ruang tunggu, aku dan ibunda berpelukan, berdoa untuk keselamatan Asti dan bayinya. Setelah operasi yang menegangkan, dokter keluar dengan wajah lelah. Bayi perempuan, prematur, harus dirawat intensif. Tapi Ibu Asti, dia mengalami komplikasi pasca operasi. Dia ingin berbicara dengan kakaknya. Aku masuk ke ruang pemulihan dengan jantung berdebar. Asti terbaring lemah, wajahnya lebih pucat dari bantal yang menyangga kepalanya. Nisa, bisiknya, suara nyaris tak terdengar. Aku ingin kau yang memberi nama bayi itu. Asti, jangan bicara seperti. Dengarkan aku, potongnya. Kalau sesuatu terjadi padaku, tolong jaga dia. Dan katakan padanya, ibunya sangat menyesal. Asti, kau akan baik-baik saja. Tidak, dia menggeleng lemah. Aku bisa rasakan. Dan mungkin ini lebih baik. Karma untuk semua yang kulakukan. Dia memegang tanganku erat. Yang terakhir, sampaikan pada Mas Revan, aku minta maaf. Aku menghancurkan keluarga yang bahagia. Itu adalah kata-kata terakhirnya yang sempat kudengar sebelum para perawat memintaku keluar karena kondisinya yang semakin kritis. Di koridor rumah sakit, sambil memandang bayi prematur itu melalui kaca nicu, aku akhirnya menangis. Tangisan untuk semua yang telah hilang, untuk semua yang tidak akan pernah sama lagi. Bayi mungil itu bergerak-gerak lemah di dalam inkubator, berjuang untuk hidup. Dan aku sadar, dialah korban paling tidak bersalah dari semua drama ini. Penyesalan Asti datang terlambat. Tapi yang lebih menyedihkan, penyesalanku sendiri juga datang terlambat. Andai saja aku lebih percaya pada suamiku. Andai saja aku tidak mudah terhasut. Andai saja. Tapi hidup tidak mengenal andai-andai. Yang ada hanyalah kenyataan pahit bahwa kadang, penyesalan datang ketika segalanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan malam itu, saat Asti meninggal karena komplikasi pasca melahirkan, aku menyadari bahwa penyesalan terbesarku bukan hanya karena kehilangan adik, tapi karena telah kehilangan kepercayaan suamiku, dan mungkin, untuk selamanya. 2 bulan setelah pemakaman Asti, aku akhirnya kembali ke Jakarta. Kota yang dulu terasa seperti rumah kini terasa asing dan menyisakan luka. Mas Revan telah kembali tinggal di rumah kami, tapi kami masih tidur di kamar terpisah. Bayi Asti, yang kuberi nama Alicia, tinggal bersamaku setelah keluar dari nicu, sebuah keputusan yang membuat hubunganku dengan Mas Revan semakin rumit. Mengapa harus kita yang merawatnya? Tanya Mas Revan suatu malam, menatap Alicia yang sedang tertidur di ayunannya. Dia punya kakek nenek dari pihak ayahnya. Aku berjanji pada Asti, jawabku lembut. Dan lihatlah dia, Mas. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Dia menghela napas panjang. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku teringat semua kebohongan dan manipulasi Asti. Aku teringat bagaimana kau lebih mempercayainya daripada aku. Itulah inti masalah kami sekarang. Bukan Alicia, bukan Asti,
tapi kepercayaan yang hancur antara kami. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, Mas. Tapi bisakah kita mencoba lagi? Untuk kita. Dia duduk di depanku, wajahnya tampak lelah. Aku tidak tahu, Nisa. Setiap kali kita dekat, aku teringat betapa mudahnya kau mengusirku. Betapa cepatnya kau mempercayai bahwa aku bisa berselingkuh dengan adikmu sendiri. Aku tidak, potongnya. Kau tidak tahu bagaimana rasanya dibenci oleh orang yang paling kau cintai karena sesuatu yang tidak pernah kau lakukan. Kami diam dalam keheningan yang tegang. Alicia terbangun dan menangis, dan secara refleks kuangkat dia untuk menenangkannya. Lihat, kataku sambil menatap Mas Revan. Dia butuh kita. Kita bisa menjadi keluarga untuknya. Keluarga? Suaranya meninggi, membuat Alicia semakin rewel. Dia mengingatkanku pada wanita yang hampir menghancurkan hidup kita. Bagaimana aku bisa menerimanya sebagai keluarga? Aku menenangkan Alicia sambil berusaha menenangkan hatiku yang pedih. Dia hanya bayi, Mas. Dia tidak memilih untuk dilahirkan dalam situasi seperti ini. Tapi Mas Revan sudah berdiri dan mengambil jaketnya. Aku perlu keluar. Aku tidak tahan berada di sini. Saat pintu tertutup, aku menangis pelan sambil mengayun-ayun Alicia. Mungkin Mas Revan benar. Mungkin terlalu banyak luka yang harus disembuhkan. Mungkin terlalu banyak kenangan pahit yang terlanjur tertanam. Beberapa hari kemudian, kami memutuskan untuk mencoba terapi pasangan. Di ruang konseling yang tenang, kami duduk berjarak, seperti dua orang asing yang dipaksa untuk berinteraksi. Jadi, apa yang membuat kalian datang ke sini? Tanya konselor, seorang wanita parubaya dengan suara menenangkan. Mas Revan yang pertama berbicara. Istriku lebih mempercayai kebohongan adiknya daripada aku. Dia mengusirku dari rumah kami berdasarkan tuduhan palsu. Konselor menatapku. Apa yang ingin kau katakan, Nisa? Aku memang melakukan kesalahan. Aku mengakui. Tapi saat itu, bukti-bukti yang ditunjukkan adikku terlihat sangat meyakinkan. Dan aku sedang dalam keadaan emosional. Bukti? Konselor bertanya. Foto dan video yang dibuat seolah-olah suamiku berselingkuh. Jelasku. Dan dia berpura-pura hamil anak suamiku. Konselor mengangguk perlahan. Jadi ini tentang kepercayaan yang hancur. Tapi juga tentang komunikasi yang mungkin sudah lama bermasalah. Mas Revan memandangku. Yang paling menyakitkan bukan bahwa kau mempercayainya, Nisa. Tapi bahwa kau tidak memberiku kesempatan untuk membela diri. Kau langsung menghakimiku. Dia benar. Dalam kepanikan dan rasa sakit saat itu, aku tidak memberinya ruang untuk menjelaskan. Bagaimana perasaanmu tentang bayi itu? Tanya konselor pada Mas Revan. Dia terdiam lama. Aku masih berusaha. Tapi setiap kali melihatnya, aku teringat betapa mudahnya istriku diperdaya. Betapa rapuhnya fondasi pernikahan kami. Sesi pertama itu berakhir dengan perasaan berat. Di mobil dalam perjalanan pulang, Mas Revan berkata, aku butuh waktu, Nisa. Mungkin butuh waktu yang lama. Aku mengerti. Jawabku. Aku akan memberimu semua waktu yang kau butuhkan. Tapi hidup terus berjalan. Alicia tumbuh dengan cepat, dan tangisannya di malam hari seringkali membuat kami berdua terbangun. Suatu malam, saat aku bangun untuk menyusuinya, kudapati Mas Revan sudah lebih dulu mengayun-ayunannya. Dia menangis, katanya singkat saat melihatku. Kau terlihat lelah, jadi aku coba menenangkannya. Itulah pertama kalinya dalam berbulan-bulan dia menyentuh Alicia dengan sukarela. Sebuah kemajuan kecil, tapi berarti besar bagiku. Terima kasih, bisikku. Dia mengangguk, lalu kembali ke kamarnya tanpa kata-kata lagi. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan sesi terapi yang melelahkan secara emosional. Kami belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi, berbicara tanpa menyakiti, dan memahami tanpa memaksakan. Pernikahan seperti taman, kata konselor dalam salah satu sesi. Butuh waktu untuk tumbuh, tapi bisa hancur dalam sekejap. Dan butuh lebih banyak waktu lagi untuk memperbaikinya. Suatu sore, saat aku sedang memandikan Alicia, Mas Revan tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar mandi.
Dia mirip Asti, katanya pelan. Aku menatapnya, waspada dengan reaksinya. Iya, tapi dia juga punya senyummu. Dia terkejut. Senyumku. Lihat, kataku sambil menggelitik perut Alicia yang membuatnya terkekek-kekek. Senyum lebar itu, persis seperti senyummu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku melihat senyuman samar di wajah Mas Revan. Mungkin, bisiknya, lalu pergi. Tapi malam itu, saat aku sedang menyiapkan makan malam, dia mendekat dan berkata, "Aku tidak bisa berjanji akan langsung menerimanya, Nisa. Tapi, aku akan mencoba." Itu bukan deklarasi cinta atau pengampunan. Tapi itu adalah awal. Sebuah benih harapan di tengah puing-puing kehancuran hubungan kami. Mencoba kembali ternyata lebih sulit daripada memulai dari awal. Karena ketika mencoba kembali, kita harus membawa serta semua luka dan kenangan pahit, sambil berharap ada cukup cinta untuk menyembuhkan segalanya. Dan saat itu, sambil memandangi Mas Revan yang sedang mencoba menyuapi Alicia bubur untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa perjalanan kami masih sangat panjang. Tapi setidaknya, kami sudah mengambil langkah pertama. Meski kecil, meski ragu-ragu, tapi itu adalah awal dari sesuatu yang mungkin, hanya mungkin, bisa menjadi lebih baik. Ketika Alicia lahir prematur dengan berat hanya 1,8 kg, tidak ada yang menyangka perjuangan yang harus dihadapinya. Setelah 2 bulan di NICU, dia akhirnya boleh pulang, tapi dengan segudang instruksi perawatan dan daftar obat yang harus diberikan tepat waktu. Menjadi wali bagi bayi yang rentan seperti Alicia adalah tanggung jawab yang menakutkan, terutama ketika hubungan pernikahan kami sendiri masih begitu rapuh. Dia harus minum obat ini setiap 6 jam, jelas perawat saat melepas Alicia dari rumah sakit. Dan kalian harus memantau suhu tubuhnya terus-menerus. Bayi prematur sangat rentan infeksi. Mas Revan berdiri agak jauh, wajahnya tidak terbaca. Saat perawat menyerahkan Alicia kepadaku, dia tidak menawarkan bantuan. Di mobil dalam perjalanan pulang, dia akhirnya berbicara. "Kita butuh pengasuh bayi." "Aku tidak bisa." "Kita tidak bisa mempercayai pengasuh untuk merawat bayi dengan kondisinya," potongku. "Dia butuh perhatian khusus." "Tapi aku harus bekerja, Nisa. Dan kau juga." Aku memandang Alicia yang tertidur dalam gendonganku. "Aku akan cuti lebih lama. Aku sudah bicara dengan atasan." Dia menghela napas. "Jadi sekali lagi, kau memilih dia." "Ini bukan tentang memilih, Mas. Ini tentang tanggung jawab." Tapi pertengkaran kami terhenti ketika Alicia tiba-tiba tersedak dan wajahnya membiru. Panik, aku segera membalikkan tubuhnya dan menepuk-nepuk punggungnya dengan gemetar. "Astaga! Apa yang harus kita lakukan?" teriak Mas Revan sambil menepikan mobil. Tolong bantu aku." Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mengambil Alicia dariku dan melakukan manuver penyelamatan yang tepat. Sesuatu yang ternyata dipelajarinya diam-diam selama Alicia dirawat di NICU. Setelah Alicia kembali bernapas normal dan menangis keras, kami berdua terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di mata Mas Revan. "Aku tidak mau dia mati," bisiknya. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana merawatnya. Malam pertama di rumah adalah mimpi buruk. Alicia menangis terus-menerus, mungkin karena dengan lingkungan barunya. Obat-obatan yang harus diminumnya membuatnya rewel, dan kami berdua hampir tidak tidur. Pukul 3 pagi, saat aku hampir menangis karena kelelahan, Mas Revan masuk ke kamar dengan mata berkantung. "Pergi tidur," katanya pendek. "Aku yang jaga dia sampai pagi." "Tapi kau harus kerja." "Pergi tidur," bentaknya, lalu mengambil Alicia dari pelukanku. Kupatuhi, tapi tidak bisa tidur. Dari balik pintu, kudengar dia bersenandung lembut untuk Alicia, lagu yang sama yang biasa dinyanyikan untukku ketika aku sakit. Keesokan harinya, kami membawa Alicia ke kontrol pertama. Dokter anaknya, seorang wanita tua yang berpengalaman, memeriksa Alicia dengan saksama. "Bayi ini butuh perhatian ekstra," katanya dengan tegas. "Dan butuh kerjasama dari kedua orang tua." "Kami bukan orang tua kandungnya," aku menjelaskan dengan suara pelan. Dokter itu memandangi kami berdua. "Tapi kalian yang merawatnya sekarang, kan?"
maka kalianlah orang tuanya. Dalam perjalanan pulang, Mas Revan tiba-tiba berkata, dia benar. Kalau kita memutuskan untuk merawat Alisha, maka kita harus melakukannya dengan benar. Kau serius? Dia mengangguk, matanya masih tertuju pada jalan. Tadi malam, saat menemaninya, aku menyadari sesuatu. Dia tidak memilih untuk dilahirkan dalam situasi seperti ini. Dan dia pantas mendapatkan kesempatan yang sama seperti bayi lainnya. Itu adalah titik balik. Perlahan-lahan, Mas Revan mulai terlibat dalam perawatan Alisha. Dia belajar mengganti popok, memandikannya dengan hati-hati, bahkan bangun di malam hari untuk memberinya obat. Tapi tantangan terbesar datang ketika Alisha harus dirawat lagi karena infeksi saluran pernapasan. Di ruang gawat darurat, dokter memberi kami pilihan yang menyakitkan. Kami bisa merawatnya di sini, tapi risikonya tinggi karena daya tahan tubuhnya lemah. Atau, kalian bisa mempertimbangkan untuk menitipkannya di panti asuhan yang khusus merawat bayi dengan kondisi khusus. Aku langsung menolak. Tidak mungkin. Dia keluarga kami. Tapi yang mengejutkan, Mas Revan justru diam serius. Berapa besar kemungkinan dia sembuh? Tanyanya pada dokter. Dengan perawatan intensif, sekitar 60%. Tapi butuh biaya yang tidak sedikit, dan waktu yang lama. Malam itu, di rumah sakit, kami berdebat lagi. Kita harus realistis. Nisa, biaya pengobatannya sangat besar. Dan kita tidak tahu sampai kau harus merawatnya seperti ini. Jadi kau mau menelantarkannya? Tanyaku, marah. Bukan menelantarkan, tapi mencari solusi terbaik untuknya. Apa kau pikir dengan memaksanya tinggal bersama kita dalam kondisi finansial dan emosional kita yang seperti ini adalah yang terbaik untuknya? Aku terdiam. Dia benar. Tabungan kami sudah menipis untuk biaya pengobatan Alisha, dan hubungan kami masih sangat rapuh. Tapi kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika kami sedang berdebat, perawat datang dengan tergesa-gesa. Bayi Alisha, kondisinya membaik. Demamnya turun. Kami berdua langsung menuju ke ruang perawatannya. Alisha terbaring lemah, tapi matanya terbuka dan seolah memandangi kami berdua. Saat itulah Mas Revan mengambil keputusan. Dia memegang tangan kecil Alisha, lalu menatapku. Kita akan merawatnya bersama. Tapi dengan satu syarat, kita harus benar-benar bersama dalam hal ini. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Tidak ada lagi ketidakpercayaan. Dengan air mata, kuambil tangan Mas Revan yang satunya. Bersama, janjiku. Bayi itu lahir bukan hanya sebagai bayi prematur, tapi juga sebagai permulaan baru bagi kami. Dalam perjuangannya untuk hidup, dia mengajarkan kami tentang arti pengorbanan, tentang makna keluarga, dan tentang kekuatan cinta yang mampu menyembuhkan luka-luka terdalam. Dan ketika akhirnya Alisha diperbolehkan pulang untuk kedua kalinya, kami membawanya dengan perasaan yang berbeda, bukan sebagai beban, bukan sebagai pengingat akan masa lalu yang pahit, tapi sebagai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah keluarga yang terbentuk bukan dari ikatan darah, tapi dari pilihan untuk saling mencintai dan menjaga, meski di tengah badai sekalipun. 2 tahun telah berlalu sejak Alisha pulang dari rumah sakit untuk terakhir kalinya. Rumah kami yang dulu dipenuhi kesunyian dan kenangan pahit, kini kembali hidup dengan tawa dan celotehan Alisha yang sudah mulai pandai berjalan dan berbicara. Pagi ini, seperti biasa, kami bersiap-siap untuk acara spesial, ulang tahun Alisha yang kedua. Pak, lihat, seru Alisha dengan riang, menunjuk kue ulang tahun berbentuk kelinci yang baru saja kubeli. Matanya yang besar berbinar-binar, warisan dari Asti, tapi senyumnya yang lebar adalah senyuman khas Mas Revan. Mas Revan mengangkatnya ke pangkuan. Siapa yang ulang tahun hari ini? Tanyanya dengan suara penuh kasih. Ayah, jawab Alisha antusias, belum bisa menyebut namanya dengan sempurna. Aku tersenyum melihat mereka berdua. Tidak bisa kusangka bahwa dari puing-puing kehancuran, kami bisa membangun kembali keluarga yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan kami tidak mudah. Butuh waktu hampir setahun sebelum Mas Revan benar-benar bisa menerima Alisha sebagai anaknya. Titik baliknya terjadi ketika Alisha dirawat karena pneumonia dan Mas Revan tidak meninggalkan sisinya selama 3 hari 3 malam. Dia keluarga kita, Nisa.
katanya saat itu, matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Proses penyembuhan hubungan kami pun berlangsung perlahan. Terapi pasangan yang kami jalani selama 6 bulan mengajarkan kami untuk berkomunikasi dengan lebih baik, untuk mendengarkan tanpa menghakimi, dan untuk memaafkan tanpa melupakan. Kita tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi, kata Mas Revan suatu malam setelah sesi terapi. Tapi kita bisa belajar darinya. Dan belajar memang yang kami lakukan. Kami belajar bahwa kepercayaan itu seperti kaca. Sekali retak, meski bisa diperbaiki, bekasnya akan selalu ada. Tapi justru bekas-bekas itulah yang mengingatkan kami untuk lebih berhati-hati, lebih menghargai, dan lebih mencintai. Hari ini, di ulang tahun Alisha yang kedua, kami mengadakan acara kecil-kecilan. Orang tuaku datang, begitu juga beberapa sahabat dekat kami. Tapi yang paling mengharukan adalah kedatangan orang tua Andika, ayah kandung Alisha. Mereka ingin bertemu cucunya, bisik ibunda padaku seminggu sebelumnya. Mereka sangat menyesali sikap mereka dulu. Awalnya Mas Revan keberatan. Kenapa sekarang mereka mau datang? Setelah semua yang terjadi. Karena mereka juga bagian dari Alisha, Mas. Seperti Asti. Saat orang tua Andika tiba, wajah mereka dipenuhi rasa bersalah dan harap. Ibu Andika langsung menangis ketika melihat Alisha. Dia mirip Asti, isaknya. Tapi yang mengejutkan, Alisha justru berlari ke pelukan Mas Revan. Pak, takut. Mas Revan memeluknya erat. Tidak usah takut, sayang. Ini kakek dan nenekmu. Momen itu menyadarkan semua orang. Bagi Alisha, Mas Revan adalah ayahnya. Titik. Orang tua Andika akhirnya memahami. Mereka tidak memaksa hak asuh, tapi hanya meminta izin untuk sesekali menjenguk Alisha. Sebuah permintaan yang dengan lapang hati kami kabulkan. Sore itu, setelah semua tamu pulang, kami duduk bertiga di teras belakang. Alisha sudah tertidur lelap di pangkuan Mas Revan setelah seharian bermain. Dulu tidak pernah terbayang kita akan sampai di sini, kataku memecah keheningan. Mas Revan menatapku, matanya penuh kedamaian. Aku bersyukur kita bisa melalui semuanya. Maafkan aku, Mas, untuk semuanya. Dia menggeleng. Tidak perlu lagi meminta maaf, Nisa. Semuanya sudah terjadi, dan justru membuat kita lebih kuat. Dia benar. Luka-luka itu tidak pernah benar-benar hilang, tapi mereka telah berubah menjadi bekas luka yang mengingatkan kami akan betapa berharganya apa yang kami miliki sekarang. Esoknya, kami melakukan sesuatu yang sudah lama kami rencanakan, mengunjungi makam Asti. Ini adalah kunjungan pertama kami bersama Alisha. Di depan nisan Asti, kuletakkan bunga kesukaannya. Lihat, Alisha. Ini Mama Asti. Alisha memandang nisan itu dengan polos. Mama Asti di surga. Mas Revan mengusap kepala Alisha. Iya, sayang. Mama Asti di surga. Saat itulah Mas Revan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah surat. Aku menulis ini untuk Asti, katanya padaku. Boleh kubacakan? Dengan mata berkaca-kaca, kuanggukan kepala. Asti, kami di sini bersama Alisha. Dia tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Terima kasih telah mempercayakannya pada kami. Kami berjanji akan membesarkannya dengan penuh cinta. Kami sudah memaafkanmu, dan kami harap kau juga bisa tenang di sana. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaanku saat itu. Pengampunan yang tulus akhirnya datang, bukan sebagai hadiah untuk Asti, tapi sebagai pembebasan untuk kami sendiri. Dalam perjalanan pulang, Mas Revan tiba-tiba berhenti di depan toko bunga. Tunggu sebentar, katanya sebelum masuk ke toko. Dia keluar dengan setangkai bunga mawar merah dan sebuah kotak kecil. Untukmu. Dengan jantung berdebar, kubuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin pertunangan baru, yang lama sudah kulepas saat kami terpisah dulu. Marilah kita mulai lagi, Nisa. Bukan dengan melupakan masa lalu, tapi dengan membangun masa depan yang lebih baik. Dengan air mata kebahagiaan, kulanjutkan tangannya. Aku mau. Kebangkitan kembali kami bukan berarti kami melupakan semua yang terjadi. Tapi kami memilih untuk tidak lagi menjadi tawanan masa lalu.
Kami memilih untuk belajar dari kesalahan, memaafkan dengan tulus, dan melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Malam itu, saat menidurkan Alicia, dia tiba-tiba berkata, "Ayah cinta Ma, cinta Pak." Hatiku meleleh. Kami juga cinta ayah. Dari jendela, kulihat bintang-bintang bertaburan di langit. Aku ingin percaya bahwa Asti bisa melihat kami, dan dia tahu bahwa meski awalnya kelam, cerita kami akhirnya berakhir dengan indah. Kebangkitan kembali memang tidak instan. Butuh waktu, kesabaran, dan pengorbanan. Tapi ketika akhirnya datang, rasanya seperti embun pagi setelah malam yang panjang, segar, menenangkan, dan penuh harapan untuk hari yang baru. Dan seperti kata Mas Revan saat kami berpelukan di bawah bintang-bintang, kadang, hidup memberi kita cerita yang tidak kita inginkan. Tapi kitalah yang memutuskan bagaimana cerita itu akan berakhir. Akhir kami adalah awal yang baru, sebuah keluarga yang dibangun bukan hanya oleh cinta, tapi juga oleh pengampunan dan pilihan untuk bangkit bersama dari keterpurukan.